wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, akhwat fillah rahimakumullah, slide-nya tampak di depan kita. Ada qadaul hajat ya. Tampak Ustazah. Ya, kita melanjutkan kajian yang lalu tentang adab qadaul hajat ya, karena ini kalau bicara bab taharah babnya cukup panjang bahasannya karena memang dari jenis-jenis najasat, cara mensucikannya sampai ke bersuci untuk ibadah. Ada tayamum, ada wudhu, ada mandi ya. Jadi itu satu paket. Nah ini kita bicara tentang istinja. Karena kalau kita mengatakan yang namanya toharoh, nggak cuma sekedar wudhu, mandi, tayamum. Kalau itu wudhu, mandi, tayamum itu jelas ya menuju sholat. Ya, dan juga dalam kondisi kita berhadas kecil atau berhadas besar. Nah, ternyata kalau bicara berhadas kecilnya sendiri untuk mensucikannya, selain berwudu gitu ya, maka ada adab qadaul hajat, ada adabnya. Jadi segala sesuatu memang ada kaitan dengan adab. Yang pertama, tidak membawa barang yang memuat nama Allah, kecuali bila dikhawatirkan akan hilang. Artinya apa kalau kita bicara adab qadaul hajat, ini biasanya kita berbicara tentang masuk ke dalam al-khala, khala ataupun jamban. Jamban atau khala gitu ya. Jadi masuk ke tempat yang ada WC-nya. Kalau misalnya kamar mandi kita nggak ada WC-nya gitu ya, nggak ada jambannya, maka masuk ke sana mudah, nggak apa-apa pakai cincin ya ataupun kalung yang ada asma Allahnya, yang ada nama Allahnya nggak masalah. Ya, tapi kalau ternyata yang ada jambannya saja, yang ada jambannya, yang ada WC-nya itu membuat kita harus ya kalau bisa meninggalkan semua barang yang ada nama Allahnya, apalagi mushaf ya. Ini kan kadang-kadang suka kelupaan ya di tas ada mushaf. Kita pergi ke mall, masuklah ke kamar mandi mall, ya. Nah, jadi kalau masuk ke kamar mandi mall kita ngerasanya kan bersih ya. Yang ada WC-nya sekalipun, kelupaan masuk ke dalam jamban. Nah, ini yang repot. Tapi di sini disebutkan kecuali bila dikhawatirkan akan hilang. Kalau nggak ada orang yang bisa dititipin cincin kita, kalung kita, mushaf kita ya sudah, bawa aja. Karena di sana ada kondisi darurat. Dan kalau kita bicara adab qadaul hajat ini bukan sesuatu yang sifatnya fardu ain gitu ya. Ini sifatnya mustahabbah alias sangat disukai dan dia sifatnya sunnah. Ya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya gitu ya. Mustahabbah. Jadinya anjuran yang sangat Allah dan Rasulnya cintai ya. Karena dulu Rasulullah SAW juga setiap kali mau masuk khala, kalau mau masuk jamban ya. Jadi jamban-jamban di masa itu tuh ya kayak jamban-jamban yang saat ini ada di pedalaman Afrika, ya di pedalaman Arab gitu ya. Pokoknya di daerah-daerah ini, di daerah-daerah pedalaman lah kalau di negara-negara Timur Tengah itu. Iya. Itu mereka masih jambannya di atas tanah. Itu yang benar. Kalau di Indonesia kan fatal ya. Jamban kok di atas air. Iya. Wah, di Indonesia fatal ya. Jamban kita di Iya. atas air. Nah, kalau Malah bicara aliran, Mbak. jamban di atas air berarti ngerusak itu ya. Merusak semuanya. Ya, merusak semua apa? Merusak semua ekosistem kalau di atas air. Ikannya nggak bisa kita makan, airnya tercemar. Jadi nggak boleh ada jamban di atas air kecuali itu di negara-negara Hindu. Sungai Gangga. Contohnya ya, Sungai Gangga itu kan kotor banget ya. Ya di situ mandi cuci kakusnya di situ. Wah, buang kotoran juga di situ, jangan-jangan. Ya, nah makanya kok Indonesia bisa sih negara yang mayoritas penduduknya Muslim, jambannya suka di atas empang? Karena ingat nenek moyang kita bukan orang pelaut ya, nenek moyang kita orang Hindu Buddha. Ya, karena nenek moyang kita orang Hindu Buddha lah, makanya kita terbawa. Ya, jadinya mengotori air, ekosistem paling darurat. Ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan sumber kehidupan itu berawal dari air. Bagaimana mungkin air kita cemari? Nah, ini satu gambaran ya. Jadi kalau jamban itu ya memang ke tanah larinya. Jangan ditanya baunya, bau ya. Kalau sampai sekarang di negara-negara Arab, Timur Tengah, Afrika itu kalau yang masih primitif, nggak jamban kayak kita gitu ya, ada septic tanknya, itu memang jatuhnya ke tanah langsung. Tapi tidak di sumber air ya. Sumber air itu seperti danau, empang,
sungai, laut nggak boleh kita kotori, nggak boleh. Apalagi cuma di sekedar di kolam renang kan banyak orang yang dulu ya ngajarin anak-anaknya pipis di kolam renang walaupun airnya mengalir nggak boleh. Pipis itu ya di jamban, di WC gitu ya. Jadi nomor satu kita lihat Rasulullah SAW punya cincin. Cincinnya itu fungsinya dalam satu waktu yang sama sebagai stempel ya. Stempelnya ada Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah ya. Jadi ada nama Allahnya, lafaz Allahnya. Itu cincin biasanya kalau Rasul masuk jamban dititipkan kepada sahabat di luar jamban. Kalau sahabat ada, kalau sahabat nggak ada, ya, kalau sahabat nggak ada maka uh, otomatis langsung dibawa masuk ke jamban oleh Rasulullah. Itu darurat ya. Kemudian menjauhkan dan menyembunyikan diri dari manusia terutama di waktu buang air besar agar tidak terdengar suara dan tidak tercium bau ya. Makanya kan kalau terdengar suara juga aib sebenarnya ya, cemplung-cemplung gitu atau tercium bau atau pipis cer gitu itu sebenarnya aib ya. Makanya kalau kita di WC atau di toilet mall ya, kalaulah ada ember di atas di bawah keran ya udah nyalain aja kerannya sedikit ya jadinya bunyi kercek 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 gitu ya itu menyarukan suara ini kita ya kotoran kita keluar entah pipis ya entah kotoran ya BAB BAK terus kemudian jangan sampai tercium bau ya jadi sebisa mungkin tuh nggak tercium bau ya sebisa mungkin ya, gimana caranya begitu kita sudah keluarkan kotoran kalau sekarang gampang kita flush tapi kalau coba di jamban-jamban di masa dulu sampai sekarang di Timur Tengah di negara Afrika masih begitu jamban yang memang tanah nggak pakai disiram ya nggak ada disiram jangan dibayangkan baunya tapi ternyata itu lebih menjaga ekosistem karena airnya tidak tercemari dan segala sesuatu berawal dari tanah akan kembali kepada tanah makanya kita kan kalau dikubur juga menguburkan orang mati kan ya dari minha khalaqnakum ya wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ya jadi dari tanahlah kami menciptakan kalian gitu kan sunahnya gitu sambil kita taruhin ini ya sambil menaruh tanah yang 3 biji itu ke kuburan ya orang yang mau kita kubur tuh ya dari tanahlah itu memang sunahnya begitu dari tanahlah kalian diciptakan kemudian kepada tanahlah kalian kembali dan dari tanah juga kalian nanti akan dibangkitkan ya jadi yang seperti itu penting untuk kita pahami kepada anak-anak kita pipisnya jangan disolokan gitu ya jangan di sumber-sumber air pipisnya di tanah kalau lagi di luar di tanah pun itu harus baca doa sebelum buka baju gitu ya sebelum angkat baju harus baca bacanya apa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu kalau di tanah lapang ya tapi kalau misalnya ya, di semak-semak di belukar gitu ya itu bacanya Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is tapi kalau kita tidak sedang di semak-semak belukar tidak sedang di tengah hutan tidak sedang di satu tempat yang tidak ada WC-nya itu seperti itu tapi kalau ada WC yang lebih bagus di WC tertutup ya baca basmalah isti'azah secara jahar ketika hendak mau masuk pintunya jadi pintunya dibuka sebelum melangkah dengan kaki kiri, kita sudah mengucapkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its dengan suara jahar. Suaranya jahar, kenceng, maksudnya kenceng ya, terdengar sampai ke dalam itu ya. Supaya si khubuthi wal khaba'its makhluk-makhluk itu ya, makhluk-makhluk tuh setan dari jenis jin ya, yang dari laki dan perempuannya, khubuthi wal khaba'its itu keluar dari sana. Sehingga kalau kita ada di kamar mandi, dia tidak ngintip, tidak ngelirik, enggak ya repot pokoknya. Kalau sampai dia tuh senang sama kita gara-gara kita ketemu sama dia di kamar mandi. Nah, ya jadi kemudian menghindari bicara sama sekali. Baik berupa zikir atau ucapan-ucapan yang lain, nggak perlu menyahuti ucapan salam atau azan gitu ya, nggak perlu disahutin. Dan tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Inilah fungsinya arsitektur Islam ya. Jadi kalau orang yang bangun rumahnya ngerti, dia tidak akan mengarahkan posisi kita tuh lagi duduk atau jongkok itu ke arah kiblat atau ke belakang kiblat, tapi harus menyerong ya. Menyerong, mencari tempat yang lunak atau rendah untuk menjaga agar tidak terkena najis ini kalau kita pipisnya di misalnya lagi jalan-jalan ke atas gunung, lagi
hiking gitu ya, atau pengen pipis ya, itu harus carinya yang bukan batu padas tapi tanah. Jadi sehingga tanah tadi atau pasir lebih menyerap kotoran. Ya, dan jaga supaya tidak terciprat, tidak terkena najis. Menghindari lubang-lubang. Ya, entah lubang hewan, serangga, atau di pohon, di batu, di goa, hati-hati. Ya, karena bukan cuma sekedar hewan-hewan yang mungkin ada di sana, tapi saudara-saudara muslim dari jenis jin juga tempat tinggalnya di lubang-lubang. Anak kecil makanya harus kalau sebelum keluar rumah tuh harus sudah dibacain sama orang tuanya ya. Oh itu Kak, kalau laki-laki. Kalau anak perempuan, oh aiduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, wa iduka atau wa iduki bi kalimatillahi tammah. Minta pertolongan Allah dengan segala kesempurnaan kalimat-kalimatnya. Ya, jadi dari godaan setan, dari pandangan mata yang jahat, ya min kulli, dan juga dari apa? Min kulli syaitanin wahama, hama itu hama serangga. Anak kecil kadang kalau masih kecil 4 tahunan, 5 tahunan nggak bisa mukul nyamuk ya, kalau digigit nepok nyamuk nggak bisa. Makanya kita sudah doakan, udah kita ruqyah sebelum dia main. Ya keluar, udah minta pertolongan Allah, perlindungan Allah buat anak yang mau keluar ini. Dari apa? Dari jin, ya dari serangga, dan dari ainun lamah, pandangan mata. Bukan cuma pandangan mata dengki yang bisa bikin celaka, tapi pandangan mata takjub. Sering nggak dengar zaman dulu nih ya, sering ibu-ibu kita bilang sama tetangganya kalau muji-muji, ibu anaknya gemuk, lucu, cakep, pinter. Nggak usah dibilang gitu, bilang aja jelek. Karena kalau dipuji sakit. Benar, itu namanya ain. Kalau ibunya nggak bacain doa, ibunya al-maksurat sendirian, nggak ngajak anaknya, anaknya nggak diruqyah, nggak dibacakan sebelum keluar, maka begitu ada yang muji, ih lucunya. Orang yang muji nggak pakai bilang Masya Allah, anaknya kena ain. Jadi sakit, terus kurus, terus nggak gemuk-gemuk. Gemuk sebentar, sakit lagi. Gara-gara ain gitu ya. Padahal makannya mau, tapi kok nggak gemuk-gemuk, kurus terus misalnya. Gara-gara ain, mungkin ada yang pernah memuji-muji, ih lucu bu, gemuk ya. Seger, seneng ngelihatnya, nggak ngucap Masya Allah. Udah orang yang muji nggak ngucap Masya Allah, ibunya di rumah nggak membacakan doa yang seperti dicontohkan Rasul untuk cucu-cucunya, Hasan Husain ya. Jadi bacakan itu. Oh, itu kalimatillahi tamah. Min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Pengen yang simpelan dikit? Seperti doa kita di maksurat. Oh, itu kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Selesai. Lebih simpel ya. Tapi ada itu karena kalau a'udzu bi kalimatillahi tamah itu buat kita. Tapi kalau kita minta perlindungan Allah buat orang lain, u'iduka atau u'iduki gitu ya. Kemudian menghindari lubang agar tidak menyakiti hewan-hewan yang mungkin di sana sudah ya. Ntar takut ada anak-anak semut lagi jalan kerendam pipis kan nggak lucu. Atau ada makhluk lain ya. Dan makhluk lain ya makhluk-makhluk kayak jin begitu yang suka di lubang-lubang ya. Maka itu berbahaya kalau kita udah nggak baca doa ketika mau pipis main buka aja. Anak kecil laki-laki suka gitu kan. Kita lihat tato di saluran air, di solokan, di lubang-lubang di tanah. Ya tiba-tiba buka celana nggak pakai baca doa. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau itu kepanjangan buat anak kecil, minimal ajarkan dia bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Habis itu pipis. Ya. Hendaklah menjauhi tempat orang bernaung, jalanan, dan tempat pertemuan mereka. Ini yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai al-mala'in, tempat orang-orang melaknat. Ijtanibul mala'in. Jauhilah tempat orang-orang melaknat. Bagaimana tidak? Dia pengen istirahat di pohon yang rindang. Kalau sekarang pengen istirahat di halte bis ya. Tapi ternyata tempat tersebut bau pesing. Kadang-kadang keluar tuh umpatan langsung refleks ya spontan dari lisan. Ya apa umpatannya? Naudzubillah ya umpatannya itu. Misalnya, ini brengsek nih siapa nih yang pipis di sini? Wah sudah kena. Itu dari orang terakhir sampai orang pertama kena semua. Misalnya sial kan kadang-kadang orang ngumpatnya gitu ya maklum agamanya kurang adabnya kurang. Kalau bilang sial ini orang yang pipis ini udah itu terkena laknat dari orang terakhir sampai orang pertama dulu. Walaupun mungkin yang pertama dulu 20 tahun lalu. Makanya kata Rasulullah SAW, ijtanibul mala'in.
Jauhilah tempat orang-orang bernaung. Jangan buat kotoran, jangan buang kotoran di sana. Yang namanya kotoran nggak cuma pipis ya, nggak BAK, BAB saja. Kadang-kadang ngeludah sembarangan, hati-hati. Tidak buang air di tempat mandi, di tempat air tergenang atau air mengalir, pokoknya air jauhi untuk dikotori. Ya, tiada pipis waktu berdiri karena Rasulullah SAW juga nggak pernah begitu. Rasul itu pipis berdiri di seumur hidupnya cuma 2 kali kata Aisyah. Hanya 2 kali. Jadi ajarkan anak-anak kecil kita yang laki-laki ya nih mulai ibu-ibu jangan pipis berdiri. Pipisnya jongkok kayak perempuan ya. Ini menghindari prostat ya, menghindari sakit-sakit yang kayak turun berok segala macam berkaitan dengan ini ya kandung kemih. Jadinya Rasul juga biasanya jongkok ya. Kalau sekarang alhamdulillah ada WC duduk, yang nggak bisa jongkok bisa duduk, intinya jangan berdiri kecuali darurat ya. Dan wajib menghilangkan najis yang terdapat pada 2 jalan yaitu kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Yang nomor 1 jelas kita sudah bahas dengan air. Ya. Jadi dengan air. Tapi kalau nggak ada air, gimana caranya? Ya, maka untuk pipis, BAK atau BAB, kalau nggak ada air, kita gunakan ya, kalau zaman dulu di masa Rasul itu batu. Batu yang kering, ya, batu yang bersih, atau daun. Ya, batu, daun, ya, kulit-kulit pohon. Ya, yang jelas kalau sekarang kulit pohon dan daun itu bisa ya dikiaskan dengan tisu. Tisu itu kertas, kertas itu dari pohon. Tisu kering ya, sesuatu yang kering ya, bentuk beku yang suci lagi dapat melenyapkan najis. Tapi yang suci itu maksudnya bukannya najis itu sendiri ya, sebab pernah Rasulullah SAW itu sewaktu malam ingin ke Jamban didampingi oleh Ibnu Abbas. Nah, pada saat itu Rasul minta tolong sama Ibnu Abbas, tolong carikan sesuatu yang yang padat dan suci, yang bersih gitu ya. Ibnu Abbas ambilin main comot aja, dikirain batu, ternyata kotoran hewan. Maka kata Rasul nggak boleh bersuci dengan kotoran juga. Carikan daun, akhirnya carikan daun ya. Jadi kalau dulu kan nggak ada tisu ya, sekarang ada tisu kering. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya kalau yang punya anak bayi langsung pakai tisu basah aja gimana? Jadi sunnahnya harusnya yang kering dulu, baru yang basah. Ya, jadi inti menghilangkan najis bukan harum. Inti menghilangkan najis adalah esensi suci itu sendiri. Ya, dibersihkan dengan air. Kalau nggak ada air, dengan sesuatu yang kering. Ya, yang keringnya apa? Kertas. Kalau sekarang tisu. Kalau dulu daun, ya dulu batu. Ya, dan jangan kertas sembarangan. Tahu kertas yang ada nama Allahnya, jangan ya. Hati-hati dengan lembaran-lembaran mushaf yang sudah tersobek-sobek. Bakar untuk menjaga kesuciannya. Tidak bersuci dengan tangan kanan kecuali nggak punya tangan kiri ya. Kalau nggak punya tangan kiri, oke lah. Mau gimana lagi? Tapi kalau punya tangan kiri, maka tolong bersuci pakai tangan kiri, jangan bersuci pakai tangan kanan. Tangan kanan ini fungsinya terbatas kok. Apa itu? Memberi, menerima, makan, minum. Udah. Memberi, menerima, makan, minum. Itu tangan kanan. Kalau nulis boleh pakai tangan kiri. Motong-motong, masak boleh pakai tangan kiri. Ya, kidal nggak masalah gitu ya. Kemudian juga istinja apalagi pakai tangan kiri. Ya, tangan kiri ini kreasinya banyak dan tangan kiri dipersilakan aktif. Tapi ada 4 hal yang harus dikerjakan pakai tangan kanan, jadi tolong jangan digantikan ke tangan kiri. Kecuali memang tidak punya tangan kanan. Tangan kanan itu untuk makan, minum, memberi, menerima. Finish yang lainnya tangan kiri. Gitu ya. Boleh tangan kiri, boleh tangan kanan. Dan kemudian kalau di masa Rasulullah SAW di mana keterbatasan air dan tidak ada tisu kering seperti sekarang. Ada daun-daun juga susah mungkin ngambilnya gitu ya. Karena tinggi. Ya, maka agar menggosokkan tangan ke tanah setelah bersuci. Atau kalau sekarang mencuci dengan sabun agar hilang bau busuk yang melekat di sana. Kalau zaman dulu Rasulullah SAW itu selalu kalau mau ke Jamban bawa daun bidara kalau ada. Kalau ada bawa daun bidara. Apa itu daun bidara kalau sekarang namanya kayak sandalwood ya. Cendana, cendana. Wangi kan ya. Nah, kemudian agar memerciki kemaluan atau celana ya. Dan celananya, kemaluan dan celananya sekaligus dengan air. Ya, bila pipis. Untuk apa? Untuk melenyapkan rasa was-was. Ya, jadi kalau misalnya lagi sholat tiba-tiba dia lihat, kok basah ya celananya. Oh, tapi tadi kan memang saya percikan gitu. Jadi was-was yang diusir dengan apa? Dengan keyakinan diri. Karena kita sendiri yang mercikan air tadi gitu ya. Dan yang paling penting,
mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke jamban, kemudian mau keluar dari jamban mendahulukan kaki kanan. Sambil mengucapkan Ghufranaka ya Rabb, aku mohon ampunanmu ya Allah, ya Rabb ya. Itu ada istinja, masuk ke khala atau masuk ke WC atau masuk ke jamban ya. Dan ini ya termasuk jamban-jamban yang ada di luar. Kalau sekarang ya karena masyarakat Indonesia masih terpengaruh dengan adat istiadat nenek moyang yang Hindu Buddha, ya maka banyak jamban yang di atas air ya. Nah, kemudian kita bahas sedikit tentang sunnah fitrah. Sunnah fitrah ini juga untuk taharah ya, bersuci. Maka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhitan. Berkhitan ini sunnah muakkadah buat pria, buat bayi laki-laki ya. Sunnah muakkadah untuk laki-laki. Karena dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu diturunkan sunnah khitan di usia 80 tahun. Jadi beliau langsung ngambil kampak langsung diambil, dikhitan sendiri. Menghitan sendiri pakai kampak karena usia 80 tahun. Dan yang khitan ini sepakat ulama ya sunnah muakkadah, nyaris wajib. Bahkan ada yang mengatakan langsung wajib ya. Jadinya hukumnya wajib tapi sunnah Rasulullah. Kebiasaan yang Rasul-Rasul kerjakan semua. Berkhitan untuk menghilangkan kulit dari kemaluan ya. Itu dipotong. Makanya ini khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan makrumah. Apa itu makrumah? Makrumah itu menjaga karomah. Jadi dia bukan sunnah juga kalau untuk perempuan. Bahkan perempuan itu seharusnya tidak dikhitan ya. Karena kebanyakan yang mengkhitan perempuan adalah dengan memotong klitoris, itu dilarang. Dan kalau sekarang termasuk jarimah. Apa itu jarimah? Kejahatan seksual. Kalau potong klitoris itu kejahatan seksual. Karena bukan cuma sekedar meredakan syahwat, tapi menghilangkan syahwat. Jadi istri-istri pada kayak gedebong pisang. Nah ini yang repot. Kalau memang dipotong klitorisnya ya. Jadi kenapa disebut makrumah? Makrumah itu menjaga kehormatan seandainya naudzubillah min dzalik ada seorang bayi perempuan lahir. Kita lihat ibunya ternyata bukan wanita baik-baik. Neneknya juga bukan wanita baik-baik. Bahkan ada riwayat-riwayat mereka yang menjadi pelacur misalnya. Lahirlah anak perempuannya. Itu makrumah sebagai bentuk menjaga kehormatannya. Coba dihitan. Hitannya bukan potong klitoris. Cukup dengan gores klitoris. Tahu kita kegores silet? Kayak kegores itu saja itu sudah cukup meredakan. Ya, berkhitan. Nah, mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Kalau bulu ketiak sebenarnya bukan dicukur, kalau istilah di hadisnya adalah naftal ibit. Naftal ibit itu mencabut. Nggak semua kuat ya, nyabut. Mungkin banyak yang pakai pertolongan wax ya, waxing gitu ya. Itu kalau bulu ketiak. Tapi kalau misalnya udah deh nggak usah dicabut, ustazah, dicukur aja juga nggak tumbuh-tumbuh lagi, nggak masalah. Pokoknya sunahnya tiap Jumat. Kalau nggak bisa tiap Jumat, paling maksimal itu 40 hari. Udah kelamaan itu 40 hari ya. Udah lebat takutnya. Nah, terus potong kuku, pendekin kumis, tidak memanjangkannya. Ini tiap Jumat. Membiarkan jenggot ya tumbuh, tapi dirapikan. Kalau dulu sunahnya Ibnu Umar, terutama Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar bin Khattab itu selalu membatasi segini ya, sekepalan orang yang punya jenggot. Itu panjangnya. Jadi segini paling tidak, itu udah paling panjang. Itu juga dirapikan gitu ya. Kemudian dirapikan, dibersihkan, ya, disisirin jenggotnya dan merapikan rambut. Pernah ada salah seorang sahabat ya pengen konseling, pengen berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penampilannya acak-acakan rambutnya, kusut masai ya, kusut masai. Nah tiba-tiba mau ketemu Rasul, mau konsultasi. Rasul begitu melihatnya cukup memberikan isyarat gini, suruh keluar dari ruangan, suruh keluar. Rasul nggak mau ketemu, Rasul cuma gini aja. Dia bingung kok Rasul nggak mau ketemu ya, malah mengasih isyarat ke sana gitu, menjauh. Akhirnya dia bingung nanya kepada sahabat lain, kenapa Rasul nggak mau ketemu saya? Kata sahabat-sahabat yang lain, kamu rambutnya aja kayak begitu kok acak-acakan, rapihin dulu. Rasul suka kerapihan. Akhirnya disisir, dan kita tahu Rasul sahabat tuh rata-rata rambutnya sebahu semua ya. Itu disisir rapih ya. Kalau nggak pakai eagle ya sisir. Beda kalau pakai eagle kan rapih gitu ya. Tapi kalau nggak pakai eagle ya disisir.
Nah, dia udah sisiran rapi, minyakin rambutnya, dia menghadap Rasulullah SAW. Rasul senyum, sumringah. Nah, begini lebih bagus. Kelihatan kalau Anda mukmin. Kalau tadi seperti syaitan, katanya rambutnya acak-acakan. Ya Allah, sampai Rasul bilang begitu. Ya, Seperti saya. sampai dibilang seperti syaitan, acak-acakan gitu ya. Nah, membiarkan uban dan tidak mencabutnya. Yang punya uban jangan dicabut. Ada yang bilang kan gatel, saja gatel gitu ya. Tapi jangan dicabut, nggak boleh karena uban itu saksi, saksi ketaatan kita di hari kiamat nanti dia jadi saksi, memberikan syafaat. Ya, mencelup atau membiarkan uban dengan henna. Assalamualaikum, Bu. Ya, jadinya sunnah Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mencelup atau membiarkan uban dengan henna atau katam. Maksudnya mencelup ini mewarnai ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Jadi membiarkan uban tidak dicabut, tapi warnai dengan henna atau katam. Henna itu kita tahu ya kalau di Indonesia mungkin namanya sering disebut pacar kuku gitu ya. Pacar kuku tuh daun-daun henna, daun pacar kita sebutnya. Ya, atau katam. Katam itu daun cincau. Kalau kita bicara daun cincau, maka cincau itu kadang ada yang hitam, kadang ada yang hijau ya. Ya, kalau yang udah ini banget, concentrate banget itu yang hitam. Itu bisa juga buat mewarnai rambut. Sekarang kan aduh susah saja nggak mau ribet semua rata-rata. Nggak mau ribet pakai daun henna, ya nggak mau ribet juga pakai ini ya apa namanya daun cincau. Kita pengen yang simple aja deh, yang langsung gimana. Sampai akhirnya beli-beli pewarna gitu ya. Beli pewarna macam-macam, tapi ada yang akhirnya nggak cocok, ada yang rambutnya malah rontok. Ya makanya sih paling aman memang pakai herbal ya, dari tumbuh-tumbuhan ya. Masya Allah, Allah sudah berikan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa mewarnai rambut. Memang warna hitam, Rasul pernah menganjurkan untuk dihindari kecuali dalam kondisi perang. Kalau dalam kondisi perang, pasukan-pasukan muslim itu dicat hitam semua warnanya rambutnya ya. Kenapa? Jenggotnya juga. Agar pasukan musuh kalau melihat dari jauh, itu takut. Ya, jadi ada war, perang psikologis. Waduh, pasukan muslim muda semua padahal kakek-kakek kita cat rambutnya jadi hitam gitu ya. Nah, ini aja sudah untuk makidatul harb, tipu daya peperangan. Dibolehkan. Tapi kalau dalam kondisi nggak perang, damai, sebisa mungkin hindari warna hitam. Kenapa? Membuat kita lupa umur, lupa diri. Kalau ngaca kayaknya masih muda aja gitu ya. Jadi, nah ini kan bahaya kalau lupa diri, lupa umur. Makanya Rasul mengatakan, ayo coba warnanya warna merah, warnanya orange gitu ya. Blonde, blonde. Tapi kalau hitamnya dari henna boleh, nggak apa-apa. Hitamnya dari katam, dari daun cincau, boleh. Karena itu nggak akan bertahan lama. 3 hari pasti hilang warnanya. Berubah menjadi coklat kemerahan. Ya. Kemudian sunnah Rasul juga adalah harum-haruman. Saya tuh suka ini ya, suka pengen ketawa sendiri kalau ingat kebanyakan muslimah salah paham. Wanita nggak boleh pakai parfum. Kata siapa? Yang nggak boleh pakai parfum itu kalau berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nggak boleh pakai parfum. Tapi kalau berhadapan dengan laki-laki yang mahram, silahkan pakai parfum. Berhadapan dengan sesama manusia, wanita jenisnya gitu ya. Sesama manusia yang jenisnya sama-sama wanita, ya wanita misalnya kita ke majelis taklim isinya perempuan semua, dari rumah udah pakai motor sendiri atau nyupir mobil sendiri, nggak ketemu laki-laki yang bukan mahram, pokoknya sampai ke majelis taklim isinya juga perempuan semua, satu majelis taklim ya 200 orang perempuan semua, silakan pakai parfum seliter juga boleh ya, nggak masalah gitu. Jadi yang jadi masalah itu kalau tercium harumnya dengan ya laki-laki yang bukan mahram. Jadi kadang-kadang suka ada yang salah paham, kita nggak boleh pakai parfum jadi bau luar biasa. Sampai identik orang yang pakai jilbab bau. Wah ini nggak nyunah ya, Rasulnya harum. Rasulnya wangi. Rasul sangat suka dengan wangi kesturi. Rasul sangat suka dengan sandalwood tuh gaharu itu Rasul suka. Misik itu Rasul suka banget ya. Misik putih, miskul abyad itu Rasul suka. Jadi hati-hati. Jangan salah paham. Rata-rata kalau aduh udah deket, padahal ini sama-sama perempuan, sholat di tempat ahwat. Berdekatan dengan ahwat. Wah, identik dengan bau, itu nggak nyunah sama sekali ya. Harus wangi, harus harum. Ya, selagi kita bisa menjaga interaksi kita dengan yang bukan mahram, nggak pernah berdekatan, silahkan pakai parfum. Paling tidak, kata Rasulullah SAW, parfum wanita adalah yang padat. Seperti apa padat? Kayak bedak, lotion, itu masuk yang padat, bukan cair gitu ya. Kalau cair kan parfum beneran. Bedak, sabun, ya, deo, itu. Parfum wanita minimal itu.
Kalau mau parfum yang cair, maka kata Rasulullah SAW, parfum cair itu kalau semakin bening semakin harum. Itu untuk laki-laki saja. Kalau yang perempuan, kalau parfum cair, kalau bisa yang berwarna. Ya, jadi nggak bening. Karena kalau berwarna, ya dia akan berkurang sedikit tahan lama harumnya. Mungkin ibu-ibu tahu kalau kita bicara tentang ini ya, parfum yang konsentrat. Parfum konsentrat itu luar biasa. Ya, luar biasa harumnya. Kecil botolnya, tapi dipakai dioles di tangan aja, di telapak tangan itu sudah harum sekali gitu ya. Nah, kita masuk ke bab taharah nih, kedua. Tadi itu bab yang kemarin belum selesai. Tentang wudhu. Dalil keutamaannya, surat Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kalian mau mengerjakan sholat, maka cucilah. Basuh, cuci, harus pakai air. Tapi ingat, Rasulullah SAW mengatakan at-taqsit fil isti'malil miyah. Iritlah dalam menggunakan air walaupun kamu berwudu di lautan. Tetap harus irit. Itu tadi ekosistem, Masya Allah ya. Islam tuh jaga ekosistem sampai kelestarian. Ya, air dan alam semesta ini dahsyat. Walaupun mandi di laut aja harus irit. Nggak mentang-mentang di laut itu, wah, jebar-jebur gitu ya. Jadi memang luar biasa ini syariat Islam. Makanya kita nggak akan khawatir kekurangan atau kekeringan kalau memang pakai caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau memang ingin sholat maka cucilah wajah, wajah sampai tempat tumbuhnya rambut harus basah. Sampai awal tempat tumbuhnya rambut, pangkal rambut ini itu masuk wajah. Wajah dibasuh pakai air dan tangan wa aidiakum ilal marafiq sampai ke siku. Tangan sampai ke siku, dari ujung sampai siku. Makanya kalau beli baju, buat baju, cari yang tangannya longgar bisa digeser sampai ke siku untuk berwudu. Karena di siku ini, kalau ada satu saja bagian siku yang tidak terkena air wudhu sebesar logam, maka halal terjilat api neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi bajunya harus bisa ya geret di ini, ditarik sampai ke siku ya. Nah, yang dicuci dibasuh pakai air itu wajah dan tangan sampai siku. Yang kedua, wamsahu, usap. Disebutnya bukan fagsilu ru'usakum, tapi wamsahu, usap. Kalau diusap tuh pakai tangan yang basah. Tangan kita basah ngusap kepala. Wamsahu biru usikum. Gak pernah ayat mengatakan bi asy'arikum. Bukan usaplah dan sapulah rambutmu. Gak pernah rambut. Tapi saya lihat kebanyakan orang Indonesia kalau wudhu, habis selesai wajah, dicuci, tangan dicuci, rambut digini-giniin. Nah, ini bukan rambut yang diperintah kepala. Kalau kepala tuh dari depan sampai belakang, sini kepala. Ya, dari depan sampai belakang. Kalau laki-laki biasanya disunahkan dikedepankan lagi rambutnya. Makanya biasanya orang laki-laki kalau habis wudhu, acak-acakan rambutnya. Tapi nggak apa-apa, cuman acak-acakan ada bekas air sedikit. Ya, aduh, Masya Allah tuh. Kalau lihat anak kita ya yang udah bujang, acak-acakan rambutnya ada bekas air sedikit, airnya air wudhu, tenang hati kita. Ingat ya, ada bekas air karena tangan basah ngusap kepala. Kalau disebut kepala, ada rambut, nggak ada rambut, nggak ada masalah. Yang penting kepalanya. Tapi kalau kita cuma rambut digini-gini, itu kata siapa? Disuruh siapa rambut? Ayat bilangnya kepala. Ya, jadi kepalanya yang diusap. Ya. Ini satu gambaran betapa Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita detail saat Rasul pakai sorban gimana cara wudhunya, saat Rasul nggak pakai sorban gimana cara wudhunya. Ya, terus ada juga yang kalau habis wudhu tuh kayak rambutnya tuh kayak habis cuci rambut, kayak habis kecemplung ya bahasa kuyup. Berarti dia nggak ngerti. Perintahnya usap bukan cuci. Ya, jadi kita sampai kepala ya. Oke, sampai kepala. Ternyata Rasul pernah mencontohkan dua cara. Kalau dalam kondisi Rasul mukim, tidak musafir, Rasul jarang pakai sorban. Maka kepalanya betul-betul terkena. Ya, tangan basah kenakan ke kepala, rambutnya tarik ke belakang sampai bawah kepala, dikembalikan lagi. Kan berantakan tuh pasti acak-acakan. Rasul sisir dengan jari-jarinya. Ya, disisir rapi lagi gitu ya. Rambut Rasul sepundak lah ya, bersih, wangi, harum ya. Dan kalau Rasul pakai sorban gimana? Rasul kalau pakai sorban dua cara ya. Yang pertama kalau musafir orang Arab itu biasanya pakai sorban. Kenapa? Dorbatus syams. Dia harus menghindar dari heat stroke.
panasnya matahari. Makanya pakai sorban. Yang sorban itu panjangnya 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi kalau udah mau wudhu nggak dibuka. Gimana terus? Lantas cara wudhunya gimana? Yang diwudhukan, jadi syaratnya sebelum pakai sorban udah wudhu. Habis itu pakai sorban. Kalau batal yang diusap cuman sorbannya, cara pertama. Yang kedua, sorbannya angkat sedikit. Tangan yang basah masukkan ke dalam. Sampai kena tuh ke ubun-ubun. Ya, setengah dari kepala ubun-ubun kena. Selebihnya dari ubun-ubun ke belakang, ini dari luar sorban. Ini contoh buat kita yang pakai jilbab. Ya, buat kita yang pakai jilbab. Bisa jilbabnya aja yang diusap, apalagi kanan kiri. Waduh, banyak laki-laki yang bukan mahram. Ngewuduin siku aja susah kita kalau jilbabnya pendek. Makanya fungsi jilbab panjang adalah kalau mau mewudukan siku ini gampang. Masukin aja ke dalam kerudung. Tapi masalahnya kepala, nggak mungkin dibuka kerudungnya ya. Yang suka miris tuh jamaah haji Indonesia ya. Kalau udah mau wudhu, wah cuek banget. Laki-laki di kanan kiri juga yang bukan mahram. Iya, dia langsung sing-singkan lengannya. Wah, dibasahin rambutnya kemana-mana. Ya memang karena aslinya nggak pakai kerudung ya. Jadi saat wudhu juga santai aja. Apalagi kalau sudah jumroh tahalul. Aduh, nyesek gitu ya. Waktu saya haji 2000, tahun 2002. 2002, 2003. Itu bawa jemaah Indonesia dari waktu tempat kuliah di Sudan ya. Aduh, benar-benar. Orang Indonesia ternyata seperti itu ya. Kebiasaan di kampung dengan aurat terbuka. Kalau nenek-nenek itu kan biasanya kalau dari rumah ke pancuran air itu pakai kemben aja. Mohon maaf kemben tuh kayak daleman ya, kayak BH yang panjang itu, yang nutupin perut. Ya udah di Mina juga begitu. Dari tenda sampai ke kamar mandi tuh cuman nyemplakin anduk aja. Atas gak pakai tutup, cuman pakai kemben. Jalan gitu ya ke kamar mandi. Astagfirullah ya. Mungkin kalau di kampung biasa ya. Dari rumah ke pancuran air ke sungai begitu. Ya tapi kalau ya Allah malah nenek-nenek kita kan walaupun umur 50 masih cakep-cakep. Masih cantik-cantik ya. Orang Arab itu bingung. Sampai jerit-jerit haram, haram. Ya haram lah memang. Bang buka aurat ya. Kadang-kadang ada juga yang muslimah yang udah mulai ngaji. Kalau kita ingatkan, kok gambar PP-nya yang auratnya kelihatan, mana nggak ada gambar PP saya. Padahal maksud saya menyindir dia gambar PP-nya kadang pakai jilbab, kadang nggak buka jilbab. Kadang buka jilbab. Nah ketika buka jilbab itu auratnya kelihatan kan. Saya bilang, emang rambut termasuk aurat nggak? Oh iya, maaf ya Ustazah. Jangan minta maaf ke sini. Istighfar, minta ampun sama Allah ya. Jadi ingat ketika disebut kepala, diwudukan, itu bukan dibanjur tapi diusap dan Rasul punya dua cara. Dua cara dalam artian satu pakai sorban, satu nggak pakai sorban. Yang dalam kondisi pakai sorban, Rasul punya dua cara juga. Diusap sorbannya saja atau diangkat sedikit sorbannya, tangan masuk yang basah sampai ke ubun-ubun. Dari ubun-ubun ke belakang itu lewat luar sorban. Jadi clear yang pakai kerudung nggak ada masalah gitu ya. Nah kemudian untuk kaki, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Untuk kaki juga begitu. Dalam kondisi musafir, ayat ini bicara dalam kondisi musafir. Cukup mengusap atas kaos kaki. Ya, atasnya sepatu saja juga. Kalau sepatu ya sepatu atasnya, kalau kaos kaki ya kaos kaki atasnya. Nggak usah dibuka. Dengan catatan sebelum pakai kaos kaki, sebelum pakai sepatu sudah berwudu. Jadi kalau batal mau wudhu lagi nggak usah dibuka, cukup diusap atasnya. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah seluruh syariat dalam agama ini harus bisa diterima oleh akal, maka sungguh masal khuf, ya mengusap khuf sepatu dan kaos kaki itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena sepatu dan kaos kaki yang kotor bawah. Kenapa yang diusap atas? Nggak semua harus diterima akal sehat ya. Yang penting harus diterima iman sehat. Nah itu dia. Yang paling penting harus bisa masuk ke dalam iman. Bukan sama logika. Kadang-kadang kan suka harus masuk logika. Harus ini nggak sesuai dengan logika tertolak. Oh tidak. Kalau bicara syariat Islam, yang utama iman. Kalau iman itu sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Nggak usah dipikirin lagi logikanya mana. Nggak ada. Orang yang dikit-dikit logikanya mana. Perlu dipertanyakan imannya ya. Nah, karena kalau mau pakai bicara logika, yang namanya kuburan 1 x 2 meter itu susah. Orang didudukkan, ditanya manrobuka. Gimana mau duduk? Wong dipendem pakai tanah dan sebelum tanah menyentuh ke mayit itu kan sudah ada papan.
Pakai logika masuk nggak? Didudukkan, ditanya, diinterogasi oleh malaikat munkar nakir. Nggak masuk kalau pakai logika. Makanya banyak yang tidak beriman kepada azab kubur, akhirnya tidak beriman kepada surga neraka karena nggak kelihatan. Ya, makanya kenapa konsep keimanan tidak harus selalu bisa diterima logika, tapi harus bisa diimani ya oleh hati kita. Sunnah wudu. Kalau tadi rukunnya ya, fardu atau rukun sama, harus ada niat nomor satu. Kalau sunnah-sunnahnya, sunnah ya, ini penting untuk kita lihat. Sunnah wudu ya, niat berwudu, mencuci dua telapak tangan. Kemudian madmadah, kumur-kumur, masukkan air ke hidung itu istinsyak. Keluarkan lagi istinsar. Kalau yang punya jenggot laki-laki silang-silang jenggotnya. Kalau sunnah ini sebenarnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau kita dalam kondisi darurat, musafir pakai aja tadi fardunya atau rukunnya. Kalau fardu atau rukun cuma 5 ya. Niat, habis niat cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku. Kemudian usap kepala ya, kemudian usap kaki. Ya itu kalau pakai kaos kaki usap atasnya. Tapi kalau nggak pakai kaos kaki harus sampai ke ka'bain. Ka'bain itu mata kaki. Terus mutataliyah, tertib. 6. Kalau rukun 6, tapi kalau sunnah itu panjang. Ya, ada cuci tangan, ada kumur-kumur, ada istinsak, ada istinsar. Nah, ini khususnya bulan suci Ramadan, matmadah, kumur-kumur, istinsar tinggalkan dulu ya. Khawatir kegelegek gitu ya. Kejeronjongan langsung masuk ke telan, jangan. Ya, kemudian tayamum, ya ini pengganti kalau nggak ada air. Muwalat, ya udah menggosok terus berurutan. Menyapu kedua telinga juga termasuk sunnah. Dan juga isbagul wudu indal makarih. Sempurnakan wudhu, memanjangkan cahaya. Misalnya wajibnya sampai mata kaki kita, udahlah sempurnakan aja sampai betis, silahkan. Ya, hemat air, berdoa ketika wudhu, berdoa setelah selesai wudhu, ya sholat sunnah wudhu seperti yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah sampai suara terompahnya sudah ada di surga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Dengar suara terompah, katanya terompah Bilal. Orangnya masih hidup di dunia, terompahnya sudah nyampe ke surga. Kenapa? Karena suka menjaga wudhu dan selalu sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Ya, sholat sunnah wudhu. Yang membatalkan wudhu. Ya, jadi apa sih yang batalin wudhu? Kalau menurut kesepakatan ulama, kharaja syai'un min sabilain. Ya, kharaja syai'un min sabilain. Keluar sesuatu dari 2 jalan. Jalan apa itu? Ya, ya jadinya dari kubul ataupun dubur. 2 jalannya itu. Ya, dan itu kalau kesepakatan ulama ya. Kesepakatan ulama yang batalkan wudhu keluar sesuatu sama ada cair, gas, padat. Keluar ya itu maka akan membatalkan. Dan tidur nyenyak tanpa tetap terpinggul di atas lantai, artinya kalau tidurnya kita sudah miring-miring itu terbuka lubang-lubang maka kita nggak sadar itu sudah batal atau tidak. Makanya kalau mau tidur tegak lurus begini ngorok sekalipun bisa dipastikan nggak batal wudhu insya Allah. Tapi kalau sudah baring wah udah nggak ada jaminan. Jadi intinya bukan tidurnya tapi posisinya yang membuat lubang-lubang terbuka atau tidak. Hilang akal seperti pingsan, koma, mabuk, ya, dibius, itu membatalkan wudhu. Atau menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang kain atau anduk, ya. Yang tidak membatalkan wudhu ini juga menurut sebagian madhab kecuali Syafi'i. Kalau Syafi'i sentuhan laki perempuan ya batal. Kalau bukan mahram. Makanya Imam Syafi'i kenapa menyentuh suami batal. Suami istri sentuhan batal. Karena kan suami bukan mahram kita. Ya, karena suami harusnya bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh nikah sama suami. Ya, ya kalau dia bukan mahram justru nggak boleh nikah. Ya, yang namanya mahram itu siapa sih? Kalau mahram dia nggak boleh nikah. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Suami harus bukan mahram, bukan orang yang haram untuk dinikahi. Kalau mahram itu ayah, ya, terus kemudian abang, paman, kakek, adik, anak kandung, ya, itu mahram. Nggak boleh nikah dengan mahram. Menantu mertua itu mahram. Kalau suami pasti ya bukan mahram. Ya, jadi harus bukan mahram. Makanya menyentuh suami kalau kata madhab Syafi'i batal. Tapi kalau kata yang selain Syafi'i nggak batal. Ya, menyentuh yang bukan mahram tidak batal, itu bukan pembatal wudhu. Ya, tapi yang jelas kalau nyentuhnya pakai syahwat, ya jelas batal, sentuhannya aja dosa gitu ya. Keluar darah dari jalan yang tidak lazim seperti muntah, mimisan, makan daging onta juga nggak apa-apa. Kebimbangan orang yang telah berwudhu mengenai hadas.
Itu juga tidak membatalkan. Aduh, batal nggak ya? Batal nggak ya? Kalau nggak kedengar suara, nggak kecium bau, nggak batal. Senyum tanpa terbahak waktu sholat, nggak batal. Kalau sholatnya terbahak-bahak, batal. Tapi kalau sholat batal, apakah wudhu batal? Tidak. Yang membatalkan wudhu tadi, kalau keluar sesuatu dari dua jalan gitu ya. Tapi kalau cuman, aduh sholat kita batal gara-gara ketawa. Tadi lihat anak kecil lewat di depan kita, kemudian jatuh di atas sejadah kita. Kita ketawa, batal sholatnya, tapi wudhunya nggak batal. Jadi bisa langsung sholat lagi. Mandikan jenazah juga begitu. Itu dalil wudhu, adapun dalil mandi, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau dalam kondisi junub, segeralah mandi besar. Yang mewajibkan mandi itu keluar mandi disertai syahwat, hubungan kelamin juga walaupun nggak keluar mandi itu tetap juga harus mandi ya. Terhentinya haid dan nifas. Orang kafir masuk Islam harus mandi. Mayit, maka kalau mayit nggak bisa mandi sendiri, dia wajib dimandikan. Fardu mandi atau rukun mandi ya. Apa itu niat? Alirkan air ke seluruh tubuh dengan memulai sebelah kanan. Satu gayung saja atau dua gayung itu sudah selesai. Jebur-jebur finish mandi wajib. Kan kita selalu berpikir mandi wajib harus pakai sampo. Itu kata siapa ya? Dulu juga nggak ada sampo kok. Pokoknya pakai air. Air mutlak alat bersuci utama dalam fikih. Ya, fikih Islam mengajarkan air mutlak. Jebur dua kali sudah basah ujung rambut sampai kaki. Finish, selesai. Ya, nah jadinya ini kalau mau bicara tentang fardu atau rukun. Adapun sunnahnya mulai dengan cuci tangan, basuh kemaluan, istinja, wudhu, ya, tuangkan air ke atas kepala 3 kali, pakai ini ya, bukan pakai gayung, tuangkannya pakai telapak tangan. Airnya di atas telapak tangan, ya, basahkan kepala, kulit kepala dipijit-pijit, dimasas sebelum diguyur. Makanya orang kalau yang pakai sunnah mandinya cara Islam, insya Allah tidak ada kisah stroke jatuh di kamar mandi. Karena sudah ada pendinginan. Sebelum kita mandi ada pendinginan. Ya, pipis dulu, disuruh pipis, basuh kemaluan, berwudu. Berwudu aja udah benar-benar dingin itu, ya. Barulah disuruh pijit kepala, masas. Rambut-rambut diselang-selang sampai urat-urat kepala basah, baru baru guyur semua air ya ke tubuh, dahulukan sebelah kanan ya. Itu tadi sunnah mandi. Adapun mandi sunnah, ya mandi sunnah itu apa? Mandi Jumat, mandi sunnah. Mandi pada 2 hari raya juga mandi sunnah. Mandi bagi yang memandikan jenazah, mandi sunnah itu. Mandi ihram itu mandi sunnah. Ketika hendak masuk kota Mekah juga mandi sunnah. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah juga mandi sunnah. Nah, kemudian kalau mandi sunnah bertabrakan dalam satu waktu yang sama dengan mandi wajib. Contoh, kita baru bersih haid sebelum subuh di hari Jumat. Hari Jumat itu qadarullah hari raya. Gimana caranya? Apakah kita mandi 3 kali? Mandi junub, mandi ya Jumat dengan mandi hari raya. Oh nggak usah 3 kali, sekali aja. Ya 1 kali aja. Nanti masuk angin kita kalau 3 kali mandi. Ya jadi 1 kali mandi tapi diniatkan untuk 3 tadi. Ya. Yang terlarang bagi orang yang junub ada ikhtilaful fuqaha. Ya kalau udah Ramadan pertanyaannya pasti yang ikhtilaful fuqaha. Nyentuh mushaf boleh nggak? Bawa mushaf boleh nggak? Baca Quran boleh nggak? Gitu ya. Selalu pertanyaannya ikhtilaf fuqaha. Padahal kalau di luar Ramadan nggak ada itu. Yang bertanya, Ustazah saya lagi haid, boleh nggak saya tilawah? Itu nggak pernah ada pertanyaan gitu di luar Ramadan. Tapi pas masuk Ramadan, orang semua bertanya seperti itu. Seolah-olah memang betul syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang sebagian besar orang baca Quran cuma di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada tuh perjuangan untuk baca Quran, menyelami arti Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran nggak ada. Ya, jadi ingat prinsipnya begini. Ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Fuqaha itu faqih, ahlil fiqh. Mereka adalah ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menandakan semua ulama tadi punya alasan dan semuanya benar. Biasanya dalilnya cuma dari 1 atau 2 ayat atau dari hadis Rasul. Jadi dalilnya aja udah benar. Maka perbedaan pendapat mereka nggak ada yang salah. Beda kalau ikhtilaful juhala, yang berbeda pendapat orang-orang jahil. Itu salah semua, nggak usah ada dipilih. Tidak perlu ada yang dipilih. Cari saja perbedaan pendapat ulama, pegang satu. Ya, insya Allah barakah. Yang jelas terlarang bagi orang junub selain perbedaan pendapat tadi adalah sholat dan tawaf. Karena tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya adalah kalau sholat, dia nggak boleh bicara. Kalau tawaf, boleh bicara dengan kata-kata yang baik. Menetap di masjid untuk intikaf nggak boleh ya.
Berapa masalah berkaitan dengan mandi? Cukup hanya 1 kali mandi, tadi ya disebutkan ya. Udah baru bersih haid, ketemu dengan hari Jumat, ketemu dengan hari raya ya. Bila seorang mandi janabat dan belum berwudu, maka niat mandi janabat atau mandi junub itu kan lirafa'il hadatsil akbar, untuk menghilangkan hadas besar ya Allah. Maka wudu itu untuk liraf'il hadasil asghar, menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besarnya sudah hilang, yang kecil otomatis include ya. Orang junub dan perempuan haid boleh potong rambut, potong kuku, pergi ke pasar, interaksi dengan masyarakat, nggak masalah. Bahkan berdekatan dengan suami boleh, tapi nggak boleh ada hubungan. Dukhul yang nggak boleh masuk. Ya, iltiqaul khitanain yang nggak boleh. Jadi Rasul wanti-wanti alaika ma fauqal izar. Wahai kaum suami, ya kalau istri haid nifas, ya, tapi kalau junub, junub itu sendiri kan karena hubungan ya nggak masalah. Yang jelas istri haid dan nifas itu tidak boleh berhubungan suami istri. Alaikum ma fauqal izar. Kalian hanya mendapat hak yang di atas kain. Nah, tidak ada halangan untuk seseorang mandi junub di hammam. Hammam itu kayak pemandian umum ya. Asalkan tidak melihat aurat orang lain dan tidak terlihat auratnya oleh orang lain. Dan dipersilahkan untuk mengeringkan anggota badan dengan handuk. Sama ada musim panas, musim dingin kan banyak yang mengatakan, oh jangan dikeringin bekas wudhunya, nanti jadi saksi di hari kiamat. Gak ada tuh dalil begitu. Kita keringin aja tetap jadi saksi di hari kiamat. Ya, musim dingin nggak dikeringin, masuk angin nanti ya, keringkan, tetap jadi saksi. Ghurran muhajjalin min atharil wudhu, itu cahaya bersinar dari bekas wudhu, bukan yang nggak dikeringin ya. Dan dibolehkan bagi laki-laki mandi dengan sisa air perempuan, begitu pula sebaliknya. Ya, yang jelas mandi sama-sama itu hanya boleh untuk suami istri. Kalau yang lain suami istri ya nggak boleh ya. Tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang di depan umum, jelas buka aurat hukumnya haram. Kalau pakai penutup nggak masalah. Kita sampai kepada tayamum. Ya, jadi kalau dalam kondisi musafir ataupun sakit ataupun ya dalam kondisi junub lah. Kemudian kita sakit, wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an. Ya, orang-orang beriman ini kalau dalam kondisi sakit atau musafir nggak dapat air atau sulit menggunakan air karena sakitnya, atau air ada tapi hanya untuk minum, untuk makan ya, kita nggak dapat air untuk wudu ataupun mandi. Fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biru'usikum wamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Sampai disebutkan kalau nggak ada air atau kesulitan menggunakan air, cari aja debu yang suci, yang bersih ya, maka usaplah sebagian wajah diusap ya. Kan susah kalau kayak wudhu tuh bisa ngebyur air. Kalau wajah kan cuma diusap aja sebagian ini aja ya, depan ini. Sama wa aidikum minhu. Sama tangan sampai mana nih? Ya, yang namanya punggung tangan sampai pergelangan, puter yang kanan. Terus punggung tangan kiri sampai pergelangan, puter. Sudah selesai. Itu tayamum. Simple ya. Tidak ada air atau air ada tapi nggak cukup, dikhawatirkan untuk kita pakai ke depannya ya. Jadi tayamum itu tetap sah sebagai alat bersuci walau puluhan tahun ketika ketiadaan air. Mungkin kita masih mengatakan alhamdulillah sih ada air. Alhamdulillah. Semoga nanti di zaman fitnah air nggak ada, Dajjal datang bawa air, kita udah nggak ada semoga ya. Jadi dalam kondisi begitu orang sudah tayamum saja itu. Karena kalau mau air ya ke Dajjal, ya Dajjal yang kasih dengan syarat harus beriman sama dia. Naudzubillah min dzalik. Air sangat dingin, keras dugaan kalau kita pakai menimbulkan bahaya, atau sebaliknya air sangat panas. Ya, atau air ada tapi dekat dengan musuh. Air ada, misalnya kita lagi berkemah, ada sumur, kita pengen ke sumur tadi, pengen wudhu, di samping sumur ada harimau. Ya nggak usah ya, nggak usah bela-belain diri ke sumur itu untuk ambil air wudhu, ada harimau. Nah, jadi itu namanya keselamatan diri terancam. Tayamum saja. Seseorang membutuhkan air baik untuk sekarang atau yang akan datang dan dia khawatir akan habis, itu silakan tayamum. Fardunya atau rukunnya sama seperti tata cara berwudu, ada niat ya. Kemudian apa? Kalau tayamum simple, baca basmalah, pukulkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci, sapukan ke muka, begitu juga kedua tangan sampai pergelangan. Atau siku, untuk riwayat satu lagi ada yang siku. Kalau saya lebih suka pakai yang pergelangan, lebih kuat riwayatnya. Dan kalau untuk perempuan lebih mudah di pesawat, di kereta api gampang.
untuk tayamum ya. Cukup sampai sini. Jadi bukan harus dibuka. Kadang-kadang tuh jemaah lagi-lagi jemaah haji dan umroh. Sampingnya bapak-bapak bukan siapa-siapa dia. Ibu-ibu tuh dengan santainya cerat buka ya. Ngapain Bu? Tayamum saja. Itu auratnya kemana-mana lah mau tayamum gitu ya. Tapi ya sudahlah. Mungkin kebanyakan kita tidak memahami esensi dari aurat ya. Aurat itu dipikir aurat mughallazah. Padahal dalam Islam ada aurat yang mukhaffafah ya. Yang aurat yang harus ditutupi tetap walaupun bukan aurat yang namanya kemaluan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke host. Silakan. Ya, terima kasih Ustazah Erika, Masya Allah ya. Kita belajar tentang adab buang hajat, kemudian wudhu dan mandi hari ini. Dan Masya Allah Islam itu demikian lengkap ya, mengatur urusan dari adab masuk jamban, mengatur ekosistem tadi ya, kita harus hemat dan juga sampai urusan negara diatur dalam Islam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan adab-adab yang sudah tadi disampaikan. Di room chat sudah banyak pertanyaan yang diajukan kepada Ustazah. Kemudian kami informasikan dari panitia minta tolong agar nanti Ustazah memilihkan 4 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize. Ya, baiklah. Yang pertama adalah dari Ibu Rizi. Ibu Rizi bertanya tentang, bentar ya Ustazah. Apabila kita safar, kemudian buang hajat di WC yang jongkok, kadang kita ragu apakah cipratan air yang menempel di legging kita. Nah, terus bagaimana kalau kita sepertinya nggak memungkinkan untuk buka legging gitu, Ustazah? Langkahnya gimana? Silakan Ustazah. Ya, bagus. Langkahnya leggingnya ditarik sampai atas ya Bu. Yang di kaki tarik sampai atas ya, yang di bawah turunin ketemu di lutut kita jongkok. Makanya ada kadang-kadang beberapa kondisi itu lebih suka yang WC duduk. Ya, kenapa? Karena memang bawah-bawah nggak kecipratan. Tapi kan nggak semua tempat menyiapkan WC duduk ya. Ya, jadi kalau mau WC Kalau jongkok, tepian ya Kalau silakan. tepian WC duduk itu saja, maaf, Heeh, kalau heeh. tepian WC duduk kan kita kadang juga ragu ya, Iya, apakah benar-benar bersih? makanya dibersihin dulu. Pokoknya ritualnya Oh, banyak deh ya kalau mau masuk WC itu. Artinya apalagi yang duduk itu bersihin dulu, bawa tisu kering, bawa tisu basah, bersihin dulu itu tempat kita mau duduk itu bersihin iya. dulu. Harus dibersihkan dulu kan kadang-kadang suka Hmm, ada cairan antiseptik juga ya yang kayak gel itu kalau iya. WC-nya bagus ya maksudnya Hmm, WC duduk tapi kamar mandinya bagus mungkin di mall atau di hotel kan suka ada tuh disediakan ya jadinya udah kita pencet dulu bersihin dulu tuh kasih antiseptik baru duduk jadi jangan ke WC dalam kondisi kebelet ya nggak bisa beres-beresin itu ya sama kayak di pesawat uh, kalau di pesawat juga gitu harus dibersihkan dulu lagi-lagi di pesawat. Mungkin orang-orangnya banyak yang kalau pesawat umroh sih enak ya, berharap muslim semua. Tapi kalau yang pesawat umum, ya kepergian bukan ke umroh, bukan ke haji, wah itu ada orang-orang yang non muslim yang mungkin nggak ngerti cara istinja. Jadi memang ada resiko untuk kita bersih-bersih dulu. Ya untuk menjamin insya Allah sudah hmm, disteril, kita duduk, jaga kesucian kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW kalau udah selesai pipis, itu nyipratin lagi. Ya, nyipratin apa bajunya atau celana panjangnya dengan air. Udah selesai nih, udah istinja, udah beres, udah pakai, cipratin. Kenapa? Nanti supaya ketika lagi sholat, cipratin dikit aja. Pas lihat air, dia tidak terbayang dengan was-was. Aduh, ini air pipis bukannya gitu. Sama, yang pakai legging juga ibu-ibu kalau jongkok. Ya, kalau udah diangkat leggingnya sebatas yang kita mampu ngangkatnya. Habis itu jongkok. Nah, setelah selesai, itu usapkan pakai air itu leggingnya. Ya usap aja, bukan diguyur masuk angin ya Bu ya. Tangan kita rada basah usap begini. Udah dengan satu keyakinan begitulah dicontohkan oleh Rasul agar tidak ada was-was ketika sholat. Karena kalau ada was-was itu membuat sholat kita tidak sah. Harus hilang dari was-was. Dan ingat, innal waswasa minasyaiton. Was-was itu dari syaitan. Dari syaitan ya, ketika disebut dari syaitan, ada seseorang yang sampai wudhu tuh 50 kali Bu. Saya udah nebak dia nggak akan tahan kalau wudhu 50 kali. hmm, Benar. Lama-lama menghilang dari iya. tanya jawab, ternyata dengar-dengar sudah murtad ya. Karena gitu, tiap kali habis wudhu, kayaknya kurang Oh, ini. bisa. Masuk lagi kamar mandi, kayaknya kurang itu. Masuk lagi kamar mandi, kayaknya tadi saya batal. Masuk lagi terus begitu. Udah, saya bilang, kalau bicara masalah batal, enggak batal bener aja. Batasi 3 kali. Batal bener ya.
Habis wudu buang angin. Nggak apa-apa. Emang biasanya begitu. Itu namanya si khanzab. Jin namanya khanzab. Ngembus-ngembus belakang kita. Habis wudu batal. Oke, kita wudu lagi. Baru sekali batal. Habis selesai wudu lagi, batal lagi. Oke, biarkan kita wudhu lagi ya. Ya udah 3 kali wudhu nih. Itu terakhir ya. Ada yang mengatakan bukan 3 kali wudhu, 3 kali batal. Oke lah, kalau 3 kali batal berapa kali wudhu? 4 kali ya. 4 kali, Satu iya. batal wudhu, iya. Yang kedua batal wudhu. Yang ketiga batal wudhu. Yang keempat acuhkan. Wudhu yang keempat mau batal lagi juga, lanjutkan sholat. Lanjut aja, mulai sholat, lanjut. Itu kalau kita terbiasa seperti itu, khanzab nggak berani terus-menerus menggoda kita. Karena udah tahu kita orangnya istiqomah. Dan udah ngerti di fikih lebih dari 3 kali, sudah lupakan saja. Batal-batal, jadi jangan kejebak dengan was-was ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang daripada begini, daripada begitu, saya nggak sholat aja deh. Oh itu setannya emang maunya gitu supaya kita nggak sholat. Ya, jadi setan pengennya kita nggak sholat. Saya nggak sholat aja deh Ustazah, saya nunggu aja. Padahal udah dikasih tahu sama Rasul cara yang simple. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan seandainya, na'udzubillah min dzalik, kendaraan musafir kita lewat laut, kandas, karam. Dan ketika kapal karam atau na'udzubillah pesawat jatuh di laut, kita selamat. Kita terombang-ambing, sampailah itu ke sebuah pulau, ya. Pulau ada pantainya, seret, nyangkut dalam kondisi tidak ada pakaian sehelai pun. Sangat mungkin tahu korban tsunami, banyak yang tidak ada sehelai kain pun yang menempel di badannya. Dalam kondisi terdampar di pantai, Allah beri kesadaran, kekuatan, duduk, ya Allah, pakaian nggak ada. Apakah wajib sholat? Mungkin banyak yang bilang nggak wajib sholat. Kata Imam Syafi'i, wajib sholat. Ya, wajib sholat. Cukup duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh tutup aurat mughallazah. Cuman duduk bersimpuh begitu, nggak boleh berdiri sholatnya. Nggak ada ruku, nggak ada sujud, pokoknya sholat. Menutupi aurat mughallazah. Jadi jangan kebayang juga, aduh saya harus manjat pohon kelapa dulu nih. Nurunin pohon kelapa harus buat rombe-rombe. Itu mah film Tarzan ya. Yang kebayang gitu kadang-kadang. Aduh saya repot nih, harus begini, harus begitu. Sholat, kalau kita udah yakin kayaknya nih waktu sholat nih. Sudah tertinggal sholat lah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, nanti kalau untuk masalah gimana nih, ta'ayus kita ya, cara kita menyesuaikan diri dengan lingkungan, pikirin belakangan sholat dulu. Itu nggak pakai sehelai kain pun, tetap wajib sholat. Kata Imam Syafi'i, yang aturan hijabnya paling strict. Orang Indonesia ini lucu ya. Kalau ditanya mazhabnya apa, Syafi'i. Mereka nggak tahu mazhab Syafi'i itu hijabnya paling kenceng. Perempuan nggak boleh nampak dari wajahnya kecuali satu mata. Nah, ya hanya boleh nampak satu mata, itu Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i yang pertama, wanita hanya boleh nampak satu mata. Pendapat kedua, ya boleh nampak 2 mata. Pakai cadar, itu Imam Syafi'i. Ya, pendapat ketiga ini Ibnu Abbas, pendapatnya Ibnu Abbas, mazhab Syafi'i. Ya, wanita boleh kelihatan wajah. 3 pendapatnya. Kalau ada yang mengatakan orang nggak pakai jilbab di Indonesia, kalau ditanya mazhabnya apa? Nggak pakai jilbab, mazhab Syafi'i, berarti dia nggak ngerti ya. Berarti dia nggak ngerti, nggak pakai jilbab lo mazhabnya Syafi'i. Nah itu dia. Allah alam bisawab. Ya, Masya Allah ya, kita masih akan terus belajar yang untuk paham. Nah, dan pertanyaan dari Ibu Yuni, Ustazah maaf kalau ada tulisan Arab di baju bagaimana? Tadi kan yang tidak boleh yang tertuliskan Allah ya Ustazah. Kalau hanya tulisan Arab bagaimana? Itu dia. Pentingnya buat kita jangan memakai sesuatu yang kita nggak tahu artinya. Ayat itu udah jelas kok. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kerjakan, jangan ikuti, jangan dipakai, apapun juga yang kita nggak tahu ilmu tentangnya. Ini tulisan Arab. Mana tahu tulisan Arabnya cuma sekedar apa ya, long life education. Thalabul ilmi madal hayah. Itu bukan hadis, itu bukan ayat. Ya, itu perkataan ulama, orang soleh dan para sahabat. Utlubul ilma walau bisin, itu perkataannya Umar bin Khattab. Tututlah ilmu walau ke negeri Cina. Ada tulisannya utlubul ilma walau bisin. Hati-hati. Ya, kita nganggap itu ayat, bukan ayat, silahkan pakai. Makanya penting tahu artinya. Ada juga yang pakai bahasa Arab seneng banget. Seneng banget pakai bahasa Arab, dikira itu tulisan ayat suci Al-Qur'an, ya. Ternyata tulisannya Al-Abfil Jannah.
Ya, jadi al-abu fil jannah. Apa itu? Al-ab fil jannah. Itu artinya khusus untuk ayah di surga, Bapak. Tuhan Bapak di surga. Sekarang pakai bahasa itu, pakai bahasa Arab, Tuhan Bapak di surga. Al-abu fil jannah, ya. Banyak yang pakai untuk abun fil jannah. Siapa tuh Tuhan Bapak di surga? Orang Nasrani. Pinter mereka jual ya kaos-kaos dan bahkan kaligrafi. Orang Indonesia tiap lihat tulisan Arab, girang dikira ayat suci Al-Qur'an dan kumpulan doa ya. Jadinya hati-hati, harus tahu artinya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kita mengerjakan sesuatu atau bersandar pada sesuatu yang kita nggak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena yang namanya pendengaran, penglihatan, pemikiran, isi hati akan dimintai pertanggungjawaban ya. Wah, itu yang repot. Iya. Izin maaf, Ya, silakan. meskipun pakai tulisan Latin juga tidak boleh ya. Misalkan Bismillah kan sekarang banyak tuh Iya, anak-anak kan dapat kaos-kaos yang iya. berisikan begitu. Iya, tulisan Latin ada asma Allahnya ya. Bismillah tulisan Latin ada asma Allahnya. Sebisa mungkin dihindari ya. Dihindari. Kan kadang-kadang baju anak-anak kecil ya. Suka ada kalimat Bismillah. Bahkan ada doa kadang-kadang ya. Allahumma barik lana. Pakai bahasa Latin. Habis itu dipakai masuk ke dalam jamban. Jangan mengajarkan adab. Ini semuanya sebenarnya adab. Kalau yang namanya adab itu adab sunnah. Adab sunnah itu nggak masuk ke dalam, kalau kita langgar pun nggak masuk ke dalam dosa. Tapi nggak beradab, masuknya ke dalam makruh. Tetap nggak bagusnya dihindari ya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustazah. Nah, tadi kan diterangkan nih Ustazah, banyak orang yang melaknat ketika kamar mandi itu bau pesing ya. Nah, kemudian ini ada yang secara tidak sengaja gitu buang air kecil di kolam renang gitu. Jadi itu hukumnya gimana Ustazah? Kalau nggak sengaja sih nggak dosa ya. Enak tuh dalam Islam, nggak tahu, nggak inget, nggak ngerti, nggak paham, nggak sengaja nggak dosa, enak. Ya, tapi kan yang ngerti kalau yang bahaya kalau udah jadi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan kayaknya pengennya buang air terus gitu di sana, nah itu yang nggak boleh. Dulu sih saya ingat kalau waktu masih kecil-kecil gitu ya, kalau berenang tuh udah pipis aja di kolam renang, airnya ngalir ini gitu, maksudnya ada sirkulasi air. Padahal di dalam Islam jangankan air yang tergenang, yang ada sirkulasinya saja nggak boleh dikotori, Masya Allah. Makanya yang aneh itu sungai-sungai di negara non-muslim, Amsterdam, Belanda bersih. Tapi sungai di negara Islam kotor. Ya, tapi ternyata kalau kita lihat, oh iya, selusuri itu sejarahnya, tarikhnya, sirohnya. Oh, ketemu nenek moyang kita adalah Hindu Buddha, nggak ngerti dia masalah kebersihan air ya. Makanya kenapa Sungai Gangga, sungai terbesar ya di India itu kotor, sama kayak Sungai Ciliwung kan? Mungkin lebih kotor Gangga lah ya, karena memang penduduknya Hindu. Hukumnya buang air di sungai nggak boleh ya Ustaz? Nggak boleh harusnya, nggak boleh mengotori ya. Apalagi, aduh, kita kan suka mikir kalau di sungai nggak apa-apa, di mata air kan ngalir-ngalir. Coba bayangkan, kalau ada orang yang pipis di puncak gunung di mata air yang sumbernya di atas, itu kan ngalir mata airnya sampai bawah. Di bawah ada yang mikir, ini air mata air bersih, minum. Coba bayangin. Ya, aduh, ya Allah, itu kita jadi minum pipisnya orang lain gitu ya. Tapi itulah makanya kenapa aturan Islam ini harusnya membumi dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya susah ya. Karena banyak di antara kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu tapi sekedar ikut-ikutan. Kan banyak juga yang pakai baju-baju bukan cuma bertuliskan Arab ya. Bertuliskan bahasa Cina, bahasa Korea. Nggak ngerti itu artinya apa ya. Hati-hati loh, hati-hati artinya apa. Cina, Korea, kita pakai aja gitu ya. Aduh repot itu. Kalau artinya ternyata satu kemusyrikan, wah bahaya ya. Ya, Ibu Leli nanti akan di-share panitia untuk doa Rasul untuk anak kecil yang keluar dari rumahnya ya. Kemudian dari Ibu Suci Junita, izin bertanya Ustazah, kalau bawa HP ke jamban yang ada aplikasi Al-Quran digital, itu hukumnya seperti apa? Gak apa-apa, kan ditutup ya. Dikecilkan ininya ya, suaranya. Apalagi kalau yang ringtone-nya Assalamualaikum atau ringtone-nya ayat suci Al-Quran ya, atau ringtone-nya suara azan. Nah, itu matikan aja. Matikan semuanya kalau masuk ke jamban ya. Kalau secara hukum yang namanya Android bukan mushaf, dia bukan mushaf secara hukum. Jadi yang ada di dalamnya nggak masalah dibawa ya.
asal jangan dihidupkan. Oh ya, baik Ustazah. Nah, dari Ibu Isti tadi sepintas mendengar bahwa jika Al-Quran disobek-sobek atau dirusak atau rusak itu boleh dibakar. Ya, Apakah oh seperti bukannya itu? boleh. Ustazah? Kalau boleh hukumnya mubah. Kita bahkan bukan mubah, wajib menjaga kesucian Al-Quran. Dengan apa? Dibakar. Dibakar itu dengan menjaga kesuciannya. Karena kalau nggak dibakar, ditumpuk sampai seberapa lama dia akan hancur sendiri. Kadang-kadang nggak hancur-hancur. Dan orang sesudah kita wafat, kita mati nih. Sesudah kita faham atau tidak, itu yang paling bahaya. Makanya ulama sepakat kalau untuk menjaga kesucian mushaf yang sudah robek-robek, yang sudah hilang-hilang halamannya, lebih bagus dibakar saja. Ya, selesai habis dibakar, jangan abunya terus dimasukin ke air ya. Diminum jadi jimat nanti. Atau buat mandi. Enggak ya, Mama bakar saja sudah. Habis dibakar dipendam dalam tanah ya, bekas abunya silahkan. Enggak masalah. Kalau diminum malah jadi sirik ya Iya, Ustazah jadi ya? syirik nanti kalau diminum. Itu Iya. temennya si Rara nanti. Repot. Ya, ini doa pelindungan untuk anak di-share oleh Iya. panitia. Apakah sudah benar Ustazah? Di share panitia udah ya, yang itu kabi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lama. Oke, sebentar saya lihat. Iya. Itu kabi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lama. Iya, betul. Ya, Jazakumullah silakan ya Bu khairan. Leli ya. Masya Allah. Ya, ini cakep ini. Nah, Ini juga bagus settingnya. Saya izin untuk screenshot sebentar. Saya screenshot silakan sebentar ya. Ustazah. Nah, dari pertanyaan berikutnya, Ya, untuk sudah. Ibu Rizi tadi sudah tanya langsung ya Bu Rizi ya. Nah, Ustazah pertanyaan selanjutnya, Ya, jika silakan. ketika sholat tiba-tiba terbatuk sehingga buang air kecil gitu, tapi tidak yakin apakah buang air kecil atau tidak, apakah itu sholatnya batal dan wudhunya batal? Ya, kalau misalnya kita lagi ini ya, kita lagi sholat nih. Sebentar saya lihat room chat ya. Kebatuk. Kemudian kalau ada yang keluar berarti ya. Ketika disebut terbatuk berarti ada yang Iya. keluar ya. Saat batuk itu. Atau gimana nih? Terbatuk hingga seperti Mungkin buang air kecil. batuknya, Ini seperti ya, jadinya iya. antara benar atau enggak, atau kerasa, atau kayaknya ada yang ngecerit gitu keluar. Seperti buang air kecil. Pertama perlu difahami kondisi kita. Kondisi kita apakah kondisi orang yang tasalsul bul. Tasalsul bul itu memang yang sudah beser. Dalam kondisi sholat, nggak sholat memang beser. Ngobrol, batuk sedikit, ketawa sedikit, cerit. Kalau orang yang anaknya sudah 5, usianya sudah di atas 40, biasanya sekrup-sekrupnya memang sudah dol ya. Sudah nggak kenceng lagi gitu ya. Oke, itu namanya tasal sulbul. Usianya di atas 50 lah. Itu biasanya sudah tasal sulbul, ma'afu anhu, tidak membatalkan. Tapi kalau yang bertanya orang masih umur 25, 30 dan dia tidak biasa begitu. Mau ketawa, mau batuk, nggak keluar, maka dia batal. Jadi lihat ya. Likulli di makomin makol. Setiap orang kondisinya beda-beda. Ada hukum yang berbeda juga. Jadi lihat kondisi kita masuk kemana. Kalau untuk nenek-nenek nggak batal ini, ya. Tapi kalau untuk anak muda, mohon maaf batal, ya. Mau Berarti dijunuk pakai air kategori hangat. anak muda, Kategori tadi yang anak muda. anak muda kurang dari 50 tahun. Enggak juga sih, kalau belum punya anak itu sampai 40 tahunan masih muda tuh ya. Kalau belum punya anak. Artinya ini biasanya kadang-kadang ada yang 30, umurnya udah 30, anaknya udah 6. Umurnya baru 30, anaknya sudah 6. Ada. Ini biasanya kalau tadi proses melahirkan anak itu kan proses yang berat ya, melonggarkan ya bagian-bagian baut-bautnya tubuh. Nah itu kalau sudah longgar, bahkan kadang-kadang sistem ini juga ya reproduksi, termasuk tadi masalah sistem pembuangan itu juga sudah mulai kendur. Kalau sudah tasal sulbul, anak muda juga bisa punya kena serangan penyakit beser. Tasal sulbul tuh beser. Kalau memang sudah punya penyakit beser, sudah maafu. Nggak ada istilah batal sampai ratusan kali, nggak ada. Cukup batasi 3 kali saja. Batuk keluar lagi sudah maafu ya. Itu nggak jadi batal-batal terus ya. Dimaafkan. Nah. Ya, bagus Ustazah. Nah, selanjutnya mandi junub dengan air hangat, apakah dibolehkan? Boleh, siapa yang melarang? Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu air panas. Ada yang kuat pakai air panas? Nggak ada yang kuat.
Air panas yang dilarang. Air panas dipakai atau air hangat yang panas. Air hangatnya sudah mau ke derajat panas, itu makruh karena akan mencederai kulit. Kalau air hangat nggak apa-apa ya. Jadi salah seorang sahabat itu Ammar bin Yasir dalam kondisi musafir bersama Rasulullah, mimpi basah malamnya. Besok subuhnya dia pengen mandi junub. Dipegang semua air dingin. Mau menghangatkan air harus pakai kayu bakar. Lama, habis waktu subuhnya. Akhirnya dia inginnya tayamum, tapi nggak tahu caranya. Dia berguling-guling di pasir. Habis guling-guling di pasir begitu ketemu Rasul, Rasul ketawa. Ngapain Ammar kayak keledai berguling-guling di pasir? Ammar bilang mau tayamum karena kalau mau manasin air buat mandi nggak cukup waktunya. Ini menandakan boleh ya pakai air hangat. Airnya sangat dingin, pengen dihangatkan, tapi nggak cukup waktu. Kalau sekarang kan alhamdulillah ada gas di rumah. Malah ada yang water heater kali rumahnya punya pemanas, boleh nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu air panas. Mudarat ke tubuh, segala jenis yang memudaratkan tubuh pasti dilarang dalam Islam. Ya, akhirnya Rasul ajarkan Ammar untuk tayamum. Ya, jadi kalau air sangat panas, sangat dingin waktu sholat mepet, tayamum saja. Wallahu a'lam bishawab. Tayamumnya sama dengan tayamum wudhu ya, Ustazah? Sama, iya, tayamum untuk Oh, wudhu, untuk mandi sama, hanya wajah dan tangan sampai pergelangan. dan tangan. Ya, baik Ustazah. Dari Ibu Dewi Nurul, Ustazah, apakah ada keringanan untuk orang sepuh yang menahan kentut? Nah, ini mungkin hampir sama-sama yang tadi pipis ya, Ustazah. Iya. Apa Iya, ada ini ya pengecualian? salsul bul atau beser dalam pipis atau beser dalam buang angin, ya. Ini sudah disebutkan, keringanannya jelas. Ya, dia sudah tidak termasuk batal lagi. Pokoknya kasih aja batas 3 kali saja. 3 kali batal sudah, selebihnya silakan batal terus nggak masalah. Itu keringanan, ya. Ya, Ustazah. Selanjutnya dari Umu Zaid, Ustazah, kalau sudah batal wudhu, apakah tilawah tanpa wudhu tidak masalah? Nggak apa-apa, ya. Tidak Mudah, apa, kalau mudah. tidak mengapa. Ya, kalau sudah batal wudhu, artinya mudah batal wudhu gitu ya. Dia sudah batasi. Kan untuk tilawah wudhu itu hukumnya sunnah. Untuk sholat wudhu itu hukumnya wajib. Kalau wajib nggak boleh, enggak berarti harus. Tapi kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau ada yang tanya, boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Iya. Selanjutnya pertanyaan tentang wanita haid, apakah Ya. dibolehkan membaca Al-Quran untuk tujuan belajar? Boleh, nggak apa-apa, Ya, boleh. Ustazah. Ya, untuk tujuan belajar, menambah hafalan, silakan. Untuk amannya agar tidak masuk ke dalam perbedaan pendapat fuqaha, maka pakai saja mushaf yang ada terjemahnya. Ya. Ya. Selanjutnya Ustazah dari Mom Alisa, izin bertanya bagaimana sebaiknya untuk mandi junub ketika Ramadan? Bagaimana batas waktunya? Apakah harus sesegera mungkin gitu? Ya, mandi junub di saat bulan suci Ramadan ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ya berkaitan dengan kalau udah azan subuh Ya. belum mandi. Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting pas sudah dengar azan subuh jangan makan lagi, mandi. jangan minum lagi, sudah niat puasa, mandinya nggak apa-apa setelah azan ya. Dan yang intinya kemarin ada yang nanya juga, setengah jam, bahkan kurang dari setengah jam menuju azan, suaminya ngajak hubungan suami istri. Wah, ini waktu genting, kenapa nggak malam tadi aja gitu ya. Oke, saya bilang ini gimana, istrinya nolak dosa nggak? Wah, ini antara dosa dan tidak gitu ya. Artinya kenapa? Bagusnya sih bukan nolak, bilang sama suaminya, ini nggak bisa dipending sampai besok malam gitu ya. Kenapa? Karena memang ini bahaya. Ajak bicaralah ke Ustadz kalau gitu. Ya, suaminya ajak bicara ke Ustadz, nggak bisa pas sudah waktu-waktu genting 30-20 menit menuju azan. Coba kalau ada masjid yang duluan azannya. Walaupun itu nggak sah ya. Tapi kan udah bikin kita ragu. Ingat, keraguan yang kita ciptakan sendiri itu berarti memang mendukung syaitan untuk menciptakan was-was dalam diri kita. Hindari segala jenis itu. Sudah kalau udah tinggal 30-20 menit, udahlah makan minum aja. Doa paling enggak gitu ya. Istighfar yang banyak. Jangan lagi bicara hubungan karena khawatirnya masih terjadi hubungan sudah terdengar azan. Itu yang berat bukan buat istri loh. Suami yang kena kafaroh. Ingat, suami yang kena kafaroh, yang kena denda. Kalau istri cukup kodok hari itu saja. Kalau suami kodok hari itu plus kafaroh. Kafaroh itu 3 pilihannya. Yang pertama sudah nggak ada, bebaskan seorang budak. Udah nggak ada perbudakan di dunia ini, clear. Tinggal yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut nggak boleh jeda selang sehari saja, enggak. Dia harus mulai dari awal lagi.
Jadi harus 60 hari. Nggak bisa suaminya nggak kuat. Oke, yang ketiga harus memberi makan 60 orang fakir miskin. Ingat, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini hanya untuk suami. Karena kayak tadi, suami yang ngajakin gitu ya. Kalau istri mau ngajakin, mau maksa, mau bujuk, kalau suami nggak mau, nggak jadi tuh. Makanya kenapa suami yang kena ya. Kena kafarah itu cuma suami, istri tidak. Enak ya istri ya, Itu para istri enak ya. iya. Kafarohnya fakir miskin itu 1 kali makan atau 1 Satu porsi kali makan makan, atau? alhamdulillahnya Oh 1 iya. porsi makan, bukan 3 kali makan ya. Ya, ibu-ibu mesti disosialisasikan dari sekarang, ibu, Iya, supaya sebelum diminta sudah dikasih tahu ini yang akan diterima gitu konsekuensinya. ya, konsekuensinya. Nah, selanjutnya dari Ibu Fatmasari, bagaimana jika tidak sengaja menyentuh kemaluan bayi, apakah membatalkan wudhu? Ya, ini perbedaan pendapat ulama untuk kemaluan bayi ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, pokoknya kalau udah kemaluan bayi nggak bayi batal. Imam Syafi'i jangankan sama laki-laki lain, sama suami aja karena suami itu bukan mahram batal ya. Beliau termasuk strict kalau bicara masalah batal wudhu ya, terus kemudian batasan aurat batal. Kita kalau mau selamat kayak gimana? Udah dia wudhu aja lagi kan cuma sekali kan? Ya kesentuh nggak sengajanya wudhu lagi lebih aman kalau kesentuh kemaluannya ya. Ya. Ini sebenarnya tadi sudah dibahas dari Ibu Desi, Iya. jika keluar angin dari tempat kemaluan, Heeh. termasuk membatalkan wudhu ya, Ustazah Iya, ya? termasuk pokoknya dari kubul, dari dubur, mau cair, padat, gas. Depan dan belakang sama saja batal wudhu. Ya. Iya. Dari RD Gaming ini juga sudah dibahas tadi ya. Kalau Ya, laki-laki buang air kecilnya berdiri jongkok, atau jongkok ya jongkok. tadi. Di masa Rasul jongkok, Rasul cuma 2 kali pipis berdiri karena tempatnya nggak ada waktu itu. Artinya kanan kiri kotor semua, adanya isinya sampah, makanya Rasul berdiri. Ya, itu cuma 2 kali seumur Iya, hidup Rasul. Selepasnya jongkok. iya. Ya. Selanjutnya Ibu Siti Nur Hasanah, ketika mandi besar kadang suka pipis sedikit gitu. Apakah harus berwudu lagi? Karena sebelumnya kan sudah berwudu ketika sebelum Mm-mm, mandi. mm-mm. Intinya setiap ada yang keluar dari kubul atau dubur, walaupun kita sudah wudhu nih lagi mandi, kita sudah wudhu, kemudian pas udah selesai, pipis lagi, ya batal lagi. Harus berwudhu lagi. Pokoknya ada yang keluar aja. Entah cair, padat, gas, itu membatalkan. Tapi ingat, Ya. batalkannya ya pembatalan itu berlaku 3 kali saja. Lebih dari 3 kali masuk statusnya tasalsul bul, kayak orang beser ya. Dimaafkan ya. Selanjutnya dari Ibu Rizka Zahro, Ustazah izin bertanya, flek apakah terhitung haid? Gimana kalau tetap sholat? Ya, apakah ini pertanyaannya flek itu sudah terhitung haid kah? Apakah tetap sholat? Jadi yang saya pahami dari pertanyaan ini sudah terhitung haid kah? Berarti ini flek di awal haid. Kalau fleknya warnanya coklat muda, kuning kecoklatan di awal haid dan dia belum mengalir dan fleknya tipis, itu belum haid. Sampai fleknya tebel ya. Fleknya tebel, kelihatan, apalagi kalau pipis sudah ada yang runtuh-runtuh tuh. Ya, pas kita pipis, ada yang runtuh-runtuh. Seperti gumpalan-gumpalan darah. Walaupun warnanya masih muda, itu sudah haid. Pokoknya kalau ada yang runtuh berarti ada yang ngalir. Ya, karena haid itu asal katanya dari kata haldo alias mengalir. Kalau mengalir itu berarti udah ngalir. Kalau yang ada kok di celana nggak ada, pas pipis ya, Iya. pas pipis baru ada gitu ya. Tapi di celana nggak nempel, pipis ada dipegang sama kita nggak ada, belum tuh. Walaupun suka ada pipisnya, suka ada kuning, udah mulai itu kuning-kuning kecoklatan. Tapi di celana nggak ada, dipegang juga ketika kita istinja nggak ada nempel di tangan, berarti belum haid. Jadi kalau dia sudah ngalir tuh yang sudah nempel di celana, udah jatuh ke jamban ya kalau kita pipis, pas dipegang di tangan sudah ada coklat-coklat itu sepakati haid ya. Kalau di waktu haid ya, kalau bukan di waktu haid bukan. Ya. Kalau masih tipis juga masih boleh sholat ya, Ustaz ya? Ya, salat masih Ya. salat. Kecuali itu ada di hari terakhir ya. Hari terakhir haid itu maksudnya kan warnanya dari darah kental ngalir tiba-tiba ya kalau udah hari mau ketujuh itu sudah mulai nipis itu terus sampai hatta tola'at kursul baydho, kapas dicek keluar putih baru berhenti. Jadi kalau jadi beda nih antara flek di akhir dengan flek di awal. Kalau flek muqaddimah perhatikan warna dan bau.
warna dan bau. Tapi kalau flek di akhir, sudah tinggal warna aja. Warnanya itu gradasi-gradasinya sampai kita cek kapas keluar putih. Baru bersih. Kan kalau lagi-lagi Siap, musim Ustazah. ini Ramadan ini banyak pertanyaan yang Ustazah masih kuning sih kecoklatan. Tapi udah nggak banyak, cuman kuning kecoklatan nempel. Masih, itu hari keberapa? Hari ke-7 Ustazah, saya biasanya hari ke-8. Belum selesai, cuman tergesa-gesa. Ingin puasa, nggak pengen kodok. Puas. Ya, jadinya aneh. Ya, Ya, silakan. Ustazah. Sayang memang kalau lagi Ramadan dan haid ya. Nah, Iya, selanjutnya dari Ibu Ibu Puji. Jadi ada untuk orang stroke, ya, kemudian di ruang ICU, tapi sadar. Gimana cara bersucinya? Bolehkah tayamum? ya, ditayamumkan. Betul ya pertanyaannya. Ditayamumkan, terus apalagi dia sadar berarti bisa diajak komunikasi, ingatkan untuk sholat. Boleh sholatnya dituntun ya, dipimpin boleh. Kalau memang dia bisa diajak komunikasi. Beda kalau sudah diajak komunikasi nggak nyambung. Ya, kemudian sudah pikun, kemudian sudah nggak ingat dia bicara sama siapa, itu sudah tidak ada kewajiban sholat lagi. Kalau masalah ngingetin boleh nggak? Ngingetin bukan boleh hukumnya, wajib. Ingat ya, kalau boleh artinya mubah. Karena bicara mengingatkan itu wajib ngingetin buat kita. Kita kan normal, kita kan sehat. Mengingatkan itu untuk orang sehat hukumnya wajib. Tapi kalau masalah yang diingatkan orang yang sudah nggak sehat lagi, akalnya sudah nggak utuh, ya ingatannya sudah hilang, buat dia sudah tidak ada kewajiban mengikuti apa yang kita sampaikan. Tapi buat kita tetap wajib ya. Kadang-kadang orang suka keselaru, dia kan orang udah pikun, udah tua, atau naudzubillah min dzalik dititipin misalnya ada kerabat yang hilang ingatan misal, ya agak gila atau terganggu syarafnya. Nggak usah diingetin, dia kan nggak ada kewajiban sholat. Dia nggak punya kewajiban sholat, kita punya kewajiban ngingetin. Itu yang kadang-kadang kita suka kecampur ya. Bicara kita punya Ya. kewajiban mengingatkan, tapi orang tersebut nggak punya kewajiban ngikutin kita, gitu ya. Nah masalahnya kita kalau nggak pengen pahala, kita nggak ngingetin siapa-siapa juga sama sekali. Jadi tetap ingatkan. Ya, Allah alam bisawab. Kalau misalnya nyambung tadi Ustazah yang stroke, Ya, pertanyaan saya sebenarnya itu dibolehkan untuk ya. dikosor atau dijamak itu boleh nggak Ustazah? Kadang-kadang kan untuk bersuci ada yang stroke dalam kondisi bisa berjalan tapi harus dituntun Mm-mm, gitu. mm-mm, Kemudian mm-mm, bersucinya itu mm-mm, bolak-balik mungkin orang sekelilingnya agak repot gitu. Jadi mm-mm, memilih jamak itu apakah betul seperti itu mm-mm. atau Ya, seperti apa? bagus pertanyaannya. Jangankan stroke ya. Naudzubillah min dzalik, udah berat itu. Untuk yang cuman sakit-sakit meriang, demam kemarin tuh kena COVID, ada yang kena DBD, jamak aja udah dijamak ya. Nggak usah kita bicara yang berat stroke, yang biasa aja deh. Apalagi kalau stroke, apalagi pakai pampers. Pampersnya cuma diganti biasanya 3 kali Ustazah. Ya sudah, zuhur ganti pampers untuk sholat zuhur dan asar. Jamak, mau takdim, ya. Bagusnya sih takdim aja deh, kita nggak tahu umur. Jamaknya takdim kan. Zuhur asar tarik takdim, tapi nggak boleh kosor ya. Nggak boleh dikosor 4 jadi 2, karena kita kan di rumah, bukan lagi musafir. Kosor berkaitan dengan jarak musafir, jarak safar, 60 kilo ke atas. Tapi kalau jamak, tidak. Dia berkaitan dengan kondisi. Kondisi sakit, nggak usah yang berat-berat deh, DBD, COVID, stroke. Pusing aja deh, pusing. Kelayangan, tensi lagi naik atau tensi lagi turun, silakan dijamak. Apalagi demam ya. Zuhur dengan asar jadikan satu, ya kita ganti pampersnya di waktu zuhur. Nanti ganti lagi pas maghrib. Maghrib dengan isya jadikan satu, ya. Misalnya di waktu maghrib dijadikan satu, ganti pampersnya itu kedua kali. Kan panjang tuh untuk sampai subuh. Oke, subuh ganti lagi. Atau gantilah sebelum subuh misalnya jam 3:30, supaya dia bisa, kalau dia masih bisa sadar, pancing dengan qiyamul lail walaupun setengah jam. Jam 4, 3:30 gantikan, jam 4 sudah bersih semua, biarkan dia qiyamul lail, tahajud walaupun cuma 2 rakaat, 3 rakaat dengan witir. Ya, nah sambil tunggu sampai subuh, subuh sudah langsung salat. Jadi ganti pampersnya sehari cuma 3 kali. Ya, Ya, baik Ustazah. Ya, selanjutnya dari Ibu Mairina, Ustazah, ketika sedang safar tidak ya. membawa celana dalam pengganti, bagaimana cara membersihkan jika celana dalam kita terkena tetesan kencing? Karena banyak yang meninggalkan atau tidak sholat karena was-was. Betul, betul. Mendingan gak sholat. Tadi coba kalau kita akhirnya kita ambil dalil ya idhafi tentang kondisi kita tidak pakai pakaian.
Menurut Imam Syafi'i mendingan nunggu sampai pakaiannya datang apa ketemu orang bantuin apa sholat saat itu juga. Kan sholat saat itu juga. Sama, Iya. kondisi-kondisi darurat bersihkan aja. Bersihkan sebisa mungkin, memang inilah resiko kita kalau lupa. Untuk perempuan nggak bawa penti, nggak bawa ganti daleman, otomatis bersihkan sedikit celananya, pakai lagi sholat walaupun kondisi lembab di daerah tersebut membuat keputihan makin parah. Tapi kita kan pengen yang bersih ya. Pengen bersih, kecuali kita nggak bisa tuh buka untuk bersihin, nggak bisa. Untuk bersihin buka nggak bisa, nyari tisu nggak ada, tisu kering darurat untuk nutupin gitu ya, nggak bisa juga. Udah basah gitu kan nggak enak, basah-basah kita tutup pakai tisu kering, pakai nggak ada ternyata tisunya, udah basah-basah kita pakai darurat, nggak masalah. Ada juga yang mengatakan, ini pendapat fikih, dalam kondisi najis silahkan sholat, nanti begitu kita sampai saatnya kondisi suci silahkan dikodok. Sholat yang tadi menghormati waktu. Yang tadi sholat dikerjakan sebatas menghormati waktu. Tapi nanti begitu sampai ke tujuan, pakaian kita sudah bersih, silakan dikodok yang tadi. Diganti lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, harus diganti ya Ustazah ya. Ya. Nah, kemudian ini sebenarnya sama tadi sudah pernah ditanyakan dari Ibu Isti. Jadi junub tapi puasanya sudah mulai. Apakah puasanya sah gitu? Sah, insya Allah asal udah niat malamnya ya. Ya. Nah, selanjutnya dari Ibu Maisarah Abdullah. Ya. Jadi ibunya sudah 13 tahun stroke, kemudian memakai Pampers, sudah tidak hafal gerakan sholat, berkomunikasi sudah sangat menurun. Bagaimana hukum sholat dan puasanya? Ya, kalau sudah sangat menurun, ini udah nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban puasa. Cuman kita ingetin aja. Tapi kalau di sini saya menangkap dari pertanyaan ini, komunikasinya juga udah susah. Jangan-jangan memang sudah tidak bisa diajak komunikasi. Yang sudah pikun, bahkan anaknya datang aja sudah ditanya, siapa ya? Ini siapa? Nah, kalau udah sampai derajat ini siapa, berarti memang dia sudah kembali statusnya seperti anak kecil. Kita cuma sekedar ngingetin, sholat ya Bu, sholat. Kalau dia cuma ngangguk, tapi nggak ngerjain, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Sholat ya Bu, cuman gitu aja. Tiap waktu sholat kita tanya, Ibu udah sholat? Kalau dia mengatakan sudah, padahal belum, biarin aja. Apalagi komunikasi tadi sudah nggak bisa ya, udah mulai susah, kesadaran menurun, sudah tidak ada kewajiban buat dia. Buat kita sekedar menyampaikan, Bu suara azan, Bu azan zuhur. Kalau dia cuma ngangguk, iya. Semua ngangguk tapi nggak dikerjain. Apalagi kalau dia sudah tidak merespon. Bu azan zuhur, dia bengong aja. Bu azan asar, dia diem aja. Udah, itu sudah nggak respon. Yang penting kita sampaikan saja ya. Kita selalu Ya, wajib silakan. menyampaikan ya Ustazah. Iya. Ustazah, Nah, Ya, mohon maaf ini sebentar sampai pertanyaannya selesai diruncet ya Ibu Rizi. Dari Ibu Nur Mawuriana, apakah ketika sholat disunahkan ganti pakaian baru karena baju yang dipakai sebelumnya tidak tahu apakah kena kotoran saat duduk ataukah mukenanya saja yang cukup diganti? ya bagus. Tergantung pekerjaan kita ya. Contoh, pekerjaan kita work from home, WFH. Nggak kemana-mana, nggak ngapain, ya di situ aja ya. Begitu waktu sholat kita depan laptop aja. Begitu waktu sholat ya udah tinggal pakai mukena, nggak usah ganti baju ya. Tergantung. Tapi kalau pekerjaan kita ternyata berinteraksi dengan orang banyak, kita perawat, kita dokter, kita nakes, kita kerja di laboratorium. Oke, sebisa mungkin ketika sholat ganti semua. Itu ketika disebut disunahkan, iya sunnah. Disunahkan, bukan diwajibkan. Disunahkan kalau memang pekerjaan kita berinteraksi dengan sesuatu yang mengancam kesucian dan kebersihan. Ya disunahkan untuk bersih, benar. Dan itu juga untuk dalam satu waktu yang sama menjaga bukan cuma kenyamanan tapi keselamatan nyawa kita gitu ya. Karena sholat itu ketika diawali dengan wudhu memang betul-betul untuk membersihkan. Bersihkan dari yang sekecil-kecilnya virus segala macam. Coba lihat kemarin ketika pertama kali corona ini datang, cuci tangan, cuci mulut, kumur-kumur. Lah ini mah wudhu ya. Wudhu aja sudah jaga, insya Allah sehat-sehat aja gitu ya. Jadi ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Ketika ragu celana dalam kena pipis atau tidak, apakah perlu dilepas atau bagaimana? Boleh, bagusnya sih diganti ya. Karena kalau dilepas justru kita nggak pakai apa-apa. Kalau nggak pakai apa-apa itu kita ngeri ya. Nggak pakai celana dalam. Coba kalau lagi ngecerit, pas lagi sholat ngecerit. Bukankah kalau pakai celana dalam cuman ketahan di celana dalam? Kalau pakai penti cuman ketahan di penti. Tapi kalau nggak pakai apa-apa, coba terkenanya banyak sekali. Ada tempat sholat, ada baju kita, ada mau kena, kita kena semua. Bagusnya tutuplah daerah itu. Ya tutup dengan pakai ganti. Ya entah itu yang diganti adalah
dalemannya ya ataupun panty linersnya diganti. Intinya setiap perempuan sebisa mungkin emang telaten bawa ganti daleman atau panty. Emang begitu perempuan beda ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ya. Pertanyaan Ibu Leli hampir sama ya dengan yang tadi, Mbak. Iya. Nenek suka buka celana, bahwa ya itu justru buka celana itu malah ngeri ya nanti kalau bawahnya Ngeri. sampai kena lagi. Ya, silakan Bu Rizi, sesuai janji silakan jika ada pertanyaan yang langsung disampaikan Ibu Rezi Herdiana. Iya, mohon maaf ya, Iya. ini ingin karena ada titipan pertanyaan yang beberapa juga ke saya. Ini titipannya itu Iya. karena ada teman yang menggunakan KB suntik yang tidak mens, Bu Ustazah. Nah, supaya memberhentikan bleeding gitu, karena ada pendarahan. Nah, kan sudah 2 bulan tuh tidak haid. Nah, di tengah bulan itu subuh-subuh tuh keluar selaput darah. Nah, ditungguin sampai zuhur, lalu bersih-bersih, ada lagi selaput darahnya. Nah, ragu ini sholat sama puasa apa tidak gitu. Udah lama nggak haid ya? Ya, karena lagi terapi untuk karena ada bleeding itu penebalan dinding rahim, penebalan dinding rahim. Iya, endometriosis dia. Ya, ketika endometriosis dikasih obat untuk tidak haid, bahkan dikasih obat untuk menghentikan haid sementara biasanya. Tiba-tiba pas masuk bulan suci Ramadan ada selaput ya warna-warna merah sedikit gitu ya keluar. Apakah itu haid atau tidak? Coba dicium. Baunya amis nggak? Baunya amis atau tidak, warnanya merah. Enggak, kalau warnanya warna darah, ini kan kalau selaput berarti lendir mungkin ya, yang campur dengan kemerah-merahan. Tapi cium tidak baunya. mengalir, tidak Tapi banyak. tidak mengalir, makanya dicium baunya. Jadi identifikasinya selain warna adalah bau. Kalau ternyata pas kita pakai panty, ada selaput-selaput seperti gitu kita cium, enggak bau amis, malah wanginya wangi panty, itu istihadah. Karena biasanya kalau terapi hormon, apalagi khususnya yang endometriosis, itu memang akan mengacak siklus haid pertama. Kemudian kita sering ngeflek, sering flek, bukan bleeding tapi flek. Nah, flek-flek ini selagi tidak mengalir maka dia bukan darah haid, dia hanya istihadah. Lanjutkan saja sholat dengan puasa sampai betul-betul keluar bukan cuma lendir, tapi darah seret keluar, pipis ada yang jatuh-jatuh, itu sudah haid. Ya. Baik. Jazakillah khair. Iya. Makasih Mbak Rama. Iya, sama-sama Mbak Rizi. Selanjutnya dari ini insya Allah terakhir ya Ustazah, dari Ibu Maisaroh Abdullah. Ustazah, untuk kondisi ibu saya yang stroke tadi tentang sholat dan puasanya, kemudian kalau beliau tidak puasa, apakah wajib membayar fidyah? Ya. Puasa Ramadan ikut. Wah, ini kalau udah setengah sadar nggak usah dipaksa ya. Bahkan kalau dalam kondisi diajak bicara nggak nyambung, kesadaran mulai turun, sholat saja sudah nggak bisa mengerjakan, jangan dipaksa puasa. Dia butuh nutrisi, dia butuh asupan gizi ya yang bagus. Ini harus terus disupport. Cukup fidyahkan saja, ya, fidyahkan saja. Jazakillah khairan Ustazah. Ya, jazakillah khair Ustazah. Baiklah. Baik. Insya Allah sudah semua pertanyaan dibacakan ya Ibu-Ibu. Ustazah mungkin bisa mulai memilih 4 penanya terbaik yang akan mendapatkan door prize. Silakan Ustazah. Ya, lihat-lihat chat sedikit ya. Tadi kayaknya banyak yang bertanya tentang stroke. Ya, tentang stroke banyak ini. Tapi kayaknya dari orang yang berbeda-beda. Ya, dari orang yang berbeda-beda pertanyaan tentang stroke ya. Tadi terakhir ada Mbak Maisaroh. Oh, memang Mbak Maisaroh yang bertanya tentang stroke. Jadi satu Mbak Maisaroh ya. Oke. Kedua Mbak Merina. Mbak Maisaroh ya. Ya, Mbak Maisaroh, Mbak Merina. Iya. Kemudian panitia silakan dibantu mencatat. Kemudian Mbak Maisaroh, Mbak Merina, Mbak Rizi ya. Mbak Rizi Herdiana, silakan mengirimkan nomor HP-nya ya.
Mom Alisa. Sama Mam Alisa. Ya. Ya. Sekali lagi, Ibu Maisaroh, Ibu Mairina, Mam Alisa, dan Ibu Rizi Herdiana dipersilakan untuk mengirimkan nomor teleponnya ke room chat. Nanti panitia akan alamat ya untuk meminta alamat untuk mengirimkan hadiah. Nah, selanjutnya Ibu Nurma, apakah sudah siap bertugas untuk dokumentasi? Panitia yang bertugas silakan untuk dokumentasi foto, siapakah? Boleh. Ya. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, kita dokumentasikan dulu ya acara pada hari ini. Bismillah, mohon keridanya untuk membuka foto. Kamera. Kamera. Silakan ibu-ibu. Silakan. Mbak Ros, silakan buka kamera. Bu Nurma juga belum buka kamera. Ibu Ning Wisma. Ibu Dwi Wijihastuti, silakan buka kameranya. Ya, sama Ibu Retno Ceha. Sembari mengingatkan, insya Allah pekan depan kita masih ketemu ya ibu-ibu dengan Ustazah Erika untuk melanjutkan pembahasan fikih. Pekan depan insya Allah hari Rabu. Sudah siap Mbak Nurma? Baik, sudah. Sebentar. Bu Dwi belum ya? Di layar 1 dulu. Iya. Oke. Baik, saya akan ambil gambar. Maaf. Ya. Bismillah, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide 1 sudah. Kemudian slide 2. Ibu Lisa, Ibu Isti, Ibu Ita, Ibu Ipin, Ibu Anis, Ibu Santi, Ibu Reno, Ibu Yarma Desi, silakan dibuka kameranya. Ibu Lilik Elmiati, silakan dibuka kameranya. Bu Asri. Ibu Suci Junita. Baik, sudah Bu Rahma. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jazakillah khair untuk Ibu Erika. Semoga ilmu yang diberikan pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan kami bisa mengamalkan ilmu fikih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu selanjutnya adalah ada pengumuman. Apakah ada pengumuman dari Bu Dwi atau Mbak Nurma atau dari tim sekolah Ibu? Ya, sekali lagi kami ingatkan, kita akan bertemu kembali dengan kajian fikih pekan depan. Insya Allah ini terakhir untuk di bulan Ramadan, jadi mudah-mudahan tidak melewatkan. Masih bab bersuci insya Allah ibu-ibu. Dan dengan Ustazah Erika hari Rabu pekan depan. Di room chat sudah ada ya tadi. Silakan untuk teman-teman yang hendak berinfak di bulan berkah bisa mengirimkan ke rekening sekolah ibu. Kemudian untuk teman-teman yang hendak bersedekah jelantah, kami menerimanya. Bisa menghubungi jika di sini tidak sebelumnya sudah ada undangan nomor telepon, silakan menghubungi nomor itu untuk sedekah jelantah. Ya, demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca